10, 9, 8. Cican langsung dirimu itu ya, perkenalkan habis ini kalau udah ini. Masuk. Nah, ini aku lagi setting up. Masih setting up, masih proses. Oke, kita live dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Halo, selamat sore semua teman-teman. Network number one, kita bertemu lagi hari ini dengan Bro Albert Lutano. Hari ini kita akan bahas apa, Bet ya? Kita bahas tentang mengenal konsep bisnis model ketika kita ingin membangun sebuah usaha. Ya, ini berbau online juga bukan sih? Ada Apa? online-nya, tapi kita nggak bisa pungkiri di era-era seperti ini tetap ada yang namanya bisnis online tetap harus ada ya. Tapi kita nggak mungkiri juga bahwa konsep yang offline pun juga ada. Jadi ini lebih ke arah global keseluruhan tentang sebuah bisnis. Oke. Oke, kita dengerin dulu deh. Hari ini Albert mau sharing sama kita semua apa sih itu namanya bisnis model dan macem-macemnya ya, Bet ya. Betul. Nanti siapa aja yang mau nanya atau nggak jelas atau mau komen atau mau nambahin, silahkan jump in aja. Oke, jadi kita bisa ngobrol santai hari ini ya, Bet ya. Betul, kita diskusi sambil tukar pikiran ya bahwa di luar sana ternyata ada loh konsep yang seperti ini. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau timpali, ada mau kasih pertanyaan, mau selah, boleh nggak apa-apa. Ya, kita santai hari ini, diskusi santai. Ya. Yuk, silakan yuk, Albert, Oke, waktunya. thank you. Selamat sore teman-teman sekalian yang tergabung dalam komunitas Network Number One. Hari ini hari Kamis ya. Di luar sana dengar-dengar lagi demo ya. Saya bersyukur hari ini teman-teman yang hadir di sini ya yang menyempatkan diri untuk menyaksikan acara ini ya mudah-mudahan mendapatkan sebuah inspirasi baru ya di tengah-tengah gelombang demo yang ada di luar sana menuntut undang-undang tenaga kerja ya kalau nggak salah ya, omnibus law ya yang ada yang di luar sana ya, terutama yang melakukan demo ini kebanyakan para pekerja ya, para buruh ya. Padahal kalau kita lihat sebetulnya ada sisi positifnya dari undang-undang yang baru ini, yang mana pemerintah mencoba mendorong kita semua sebagai orang Indonesia ya untuk bisa mulai belajar membangun usaha atau membangun yang namanya entrepreneurship ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman ya. Hari ini kita temanya adalah kita mengenal bisnis model dalam membangun usaha. Nah, pernah nggak terpikir teman-teman ketika teman-teman mau mulai usaha ya, kadang-kadang teman-teman dalam posisi kekurangan modal ya, nggak punya uang ya, tapi teman-teman punya semangat yang luar biasa untuk tetap mencoba membangun sebuah usaha. Ya, mungkin teman-teman sini salah satunya mungkin yang pernah dideketi teman ya, mungkin teman dekat, saudara atau siapapun yang mereka punya sebuah ide bisnis yang menurut mereka cukup bagus, cukup menarik, kemudian menawarkan kepada kita untuk diajak kerjasama. Saya yakin dan percaya pasti mungkin teman-teman di luar sana pasti pernah mengalami hal ini ya. Nah, ini yang saya tampilkan di layar ini adalah kurang lebih percakapan seseorang yang dia kebetulan punya ide sebuah bisnis, pengen buka bisnis, tapi mereka bisa dikatakan nggak punya modal ya, jadi ngajakin kita sebagai partnernya invest sejumlah uang ya. Ini salah satu ya percakapan virtualnya ya yang saya gambarkan, saya ilustrasikan di sini ya. Contohnya bilang, bro aku ini mau buka usaha, butuhnya modal sekian ember ya, sekian ratus juta atau sekian ember, mau nggak ikutan invest? Dan kemudian kita akan bertanya sama dia, oke, model bisnisnya kayak gimana? Dan akhirnya biasanya mereka akan menjawab, ya pokoknya kita buka dulu deh, yang penting kita buka, nanti kita dapat keuntungan sekian-sekian, kita bagi deh pokoknya. Nah, tentu saja kita sebagai pemilik modal yang punya uang ya, kita akan langsung bertanya, oke, kalau gitu mau jalanin caranya gimana? Operasionalnya siapa yang handle?
Terus gimana cara marketingnya, gimana dapat profitnya. Nah, tapi teman kita langsung menjawab, ya pokoknya nanti kita buka aja dulu bro, ya kan, nanti masalah pekerjaan apa tugas kita bagi-bagi deh, ya kan. Terus nanti kan kamu juga bisa kan punya bisa jualin produknya kan, kamu punya kenalan, punya network kan cukup luas juga. Ya pokoknya bisnis ini pasti jalan lah. Nah, begitulah biasanya teman kita atau saudara kita atau siapapun yang mau buka bisnis, umumnya mereka berusaha meyakinkan seperti ini, tapi mereka belum punya konsep yang jelas seperti apa bisnisnya. Ya, of course ya, dari posisi kita sebagai orang yang istilahnya ingin membantu, ingin ikut ikut invest ya, kita kan bertanya-tanya gitu kan. Nah, lantas kita akan tanya lagi. Nah, terus ke depannya seperti apa? Rencana pengembangannya gimana? Konsepnya mau gimana? Dan ujung-ujungnya adalah biasanya mereka bilang, "Aduh, kok kamu sama kamu kok ribet banget ya? Padahal kan saya cuma butuh modal sekian untuk ini. Kamu sebenarnya mau bantuin apa enggak sih?" Nah, ini terus terang teman-teman, ini yang terjadi kebanyakan di luar sana ya. Ini hampir ya para pebisnis baru ya, orang-orang yang mencoba usaha yang mereka kekurangan modal pasti akan seperti ini. Mereka belum punya konsep ya. Saya juga mengalami ini ya sekitar 2 minggu yang lalu ya. Kebetulan ada teman baik saya, dia butuh modal ya, datang sama saya. Dia bilang dia lagi mau buka kafe, butuh modal sekian sekian sekian. Tapi mereka nggak punya konsep, mereka nggak punya bisnis modelnya seperti apa, dan nggak bisa menerangkan kepada saya setiap bulan berapa banyak yang mereka harus jual ya. Misalnya dia jual kopi, jual makanan ya, berapa banyak yang harus mereka jual setiap harinya supaya bisa satu hari bisa balik modal, atau BEP terutama terhadap kos harian, dan mereka rata-rata tidak bisa menjawab ya teman-teman ya. Karena apa? Salah satunya ya saya yakin dan percaya karena mereka kekurang tahuan mereka mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang yang namanya bisnis model ya teman-teman. Jadi sebetulnya dengan model kalau kita punya sorry. Jadi napas napas. Yes. Kayaknya Albert nih satu kali tarikan satu buku nih. Semangat, terlalu semangat soalnya. Atau semangat nih sore ini kayaknya Albert. Yes, betul. Jadi bisa bilang bahwa sebagian besar orang di luar sana memang betul banyak banget mimpinya. Aduh, saya punya ide ini nih. Saya tahu peluangnya bagus banget. Saya tahu kalau kita ambil peluang ini bisa jalan. Tapi begitu kita tanya, yang kayak tadi Albert bilang, loh konsepnya apa? Maunya gimana? Planningnya bagaimana? Mulainya dari mana? BEP-nya berapa lama? Terus rincian perencanaan budgetingnya gimana? Terus promosinya nanti gimana? Terus bengong. Dan ya seperti yang ditulis di sini, ambiar. Ya kan? Jadi ya bisa dibilang banyak orang cuman punya ide tapi nggak punya konsep dan nggak tahu bagaimana merealisasikan idenya. Benar kan, Bet? Betul, betul banget. Jadi nggak bisa selain mereka juga, biasanya juga karena mereka nggak punya pengetahuan biasanya. Tapi sebenarnya kan bisa dibilang bahwa pada saat orang mau memulai bisnis, kita harus mencari tahu apa yang perlu disiapkan. Betul. Ya kan? Disiapkan entah modalnya, entah cara kerjanya, entah barangnya, bagaimana prosesnya. Walaupun kita bisa meminta pihak luar menjadi investor, yang namanya orang taruh duit kan butuh tahu. Nih duit gue dipakai buat apa? Terus baliknya kapan? Terus untungnya saya bantu kamu apa? Ya kan? Apalagi kalau nilainya nggak sedikit. Betul. Ya nilainya udah mencapai misalnya udah di atas ratusan atau bahkan lebih, ya itu nggak bisa kalau tanpa bisnis plan yang jelas ya kan. Nggak akan ada orang yang mau kasih duit walaupun teman saudara ya kan. Orang tua aja kalau kasih anaknya nggak jelas bikin ininya juga masih mikir mau bikin apa sih ya kan. Nah berarti hari ini kita mau bahasnya tentang model bisnis model ya, Bet ya. Ya, model apa bisnis. Sih bisnis model? Apakah modelnya yang dibisnisin atau model-model bisnis atau bisnis model-model? Nah, ini yuk kita dengerin halaman berikutnya. Ternyata di luar sana ya, itu yang namanya bisnis model bisnis ya itu banyak banget ternyata. Dan ya ternyata setelah kita lihat macam-macam gitu loh kan. Dan ini menarik gitu loh kan. Jadi ini tema hari ini terutama buat teman-teman yang baru mau mulai sebuah bisnis ya, buka bisnis atau memulai usaha. Nah, jadi acara hari ini
saya yakin dan percaya mereka akan mendapatkan banyak manfaat, mendapatkan banyak pengetahuan dari sini. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya, apa sih yang dimaksud Oke. dengan model bisnis itu ya. Ini kita ngomong teorinya dulu ya. Banyak orang bilang kok Albert kok kebanyakan teori. Ya jelas dong karena teori dapetnya di mana? Dari orang sudah praktek, dari orang praktek kemudian akhirnya ketemu konsepnya jadi teori. Itu sebabnya. Jadi kenapa teori itu sometimes juga penting juga karena supaya kita mengerti dulu dasarnya ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan model bisnis adalah sebenarnya itu adalah sebuah konsep dasar tentang bagaimana sebuah bisnis itu bisa dijalankan, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, apalagi tuh yang namanya internal dan eksternal kan? Nah, kalau kita bicara tentang internal, artinya model bisnis itu akan menentukan bagaimana cara sebuah bisnis itu beroperasi atau dibangun ya prosesnya, manajemennya seperti apa ya, operasionalnya seperti apa. Nah, ini penting sekali karena apa? Supaya usaha yang dijalankan itu bisa berkembang ya, bisa berjalan dengan baik ya, teman-teman. Karena kalau kita bicara bisnis ya, itu koordinasi di dalam intern terutama manajemen itu sangat penting sekali. Misalnya saya ingin membuka sebuah bisnis distribusi ya, misalnya. Jadi tidak hanya ke urusan di luar aja, tapi urusan di dalam ya berkaitan mungkin tentang stok barang, kemudian penyediaan supaya barang itu tersedia dalam apa namanya selalu ready ya begitu ada customer mau, terus kita bisa langsung deliver kepada mereka ya. Terus kemudian bagaimana kalau prosesnya pengirimannya ya, apakah harus kita kirim sendiri, apakah kita harus kirim pakai ekspedisi. Nah, kemudian setelah terima uang dari customer, uangnya bagaimana nih ya? Pasti kan harus digunakan, ada beberapa yang digunakan untuk diputar kembali, beli barang lagi. Terus kemudian kita juga perlu juga untuk bayar biaya-biaya yang ada, biaya karyawan, biaya sewa dan yang lain-lain. Nah, itu yang sebetulnya sangat penting sekali ya yang harus dipahami bagi orang-orang yang ingin membangun bisnis. Jadi nggak cuma sekedar hanya jualan ya teman-teman, tapi internalnya, manajemennya juga harus ditata sejak awal ya, terutama Jadi berkaitan bisa dengan dibilang, financial. berarti kalau gitu yang namanya internal itu lebih kepada memanage dari diri kita sendiri dong ya. Betul sekali, Nah, betul jadi sekali. mulai barang, misalnya kita megang bagian stok, bagian Mm-mm. produksi, berarti Mm-mm. harus pikirin packingnya biar Betul, cepet. Jadi betul. kalau orang pesen sekarang, kira-kira berapa, apakah hari yang sama kita bisa kirim, siap Betul. kirim. Mm-mm. Kalau kira-kira tiba-tiba ordernya banyak berbarengan 50 sekaligus datang, kita Mm-mm. sendirian, bisa nggak kita selesaiin, ya kan? Yes, Nah, betul. siapa yang nganter ke tempat pengiriman? Apakah pick up, ya kan? Mm-mm. Berapa waktu yang dibutuhkan? Berarti itu juga harus dipikirin ya, Bet ya. Betul, betul banget. Itu penting sekali. Dan pencatatannya bagaimana? Karena pada saat hektik banget, bisa aja kita ketuker nih ordernya si A sama si B, ya kan? Ya, Salah itu kirim bisa. jadinya kan. Iya, bisa Eh, sampai sana repot lagi. Sedangkan orang jarang mau repot balikin barang, ya kan? betul, Nah, betul. ini juga. Nah, kalau eksternal berarti itu faktor X di luar kita ya. Ya, berarti keluar. Berarti lebih terkait dengan marketing. Bagaimana cara kita Hmm, bisa mendeliver value yang kita miliki. Ya, value bentuknya apa? Bisa produk atau jasa yang kita miliki. Ini ada produk hmm, nih bagus nih, ya kan? Bagaimana mengkomunikasikan bagusnya ini bahwa ini produk ini bisa membantu menyelesaikan masalahnya dia. Ini penting ya. Jadi eksternal selalu ya. berkaitan dengan di luar ya, di luar kita ya, marketingnya ya, proses apa? Misalnya, kita contoh, Mm, ya kan? Misalnya, ayo apa produknya? Misalnya kita ngomong vitamin. Nah, yes. vitamin kita lihat dong, gimana ya Albert tuh sehat-sehat aja loh. Dia bukan lagi sakit. Kalau saya mau tawarin vitamin, saya mau tawarin konsep apa ke dia? Oh, Mm-mm. buat maintain misalnya ya, Bet ya. Betul. Buat upgrade kesehatan, Buat naikin imun buat tubuh. ya, Ah, atau buat kita memberikan edukasi, dirimu tuh berharga loh untuk dijaga loh. Dengan mm-mm. minum ini berarti kamu menjaga dirimu sendiri, taking care yourself ya kan, Betul. supaya Mm-mm. nilai dirimu bisa berkembang ya kan. Kalau kitanya Betul. sehat, kita bisa bekerja dengan lebih maksimal. Kalau Mm-mm. kurang sehat ya pasti ngapa-ngapain juga nggak enak. Atau Betul. misalnya jual mobil orang gini, biasa dia naik motor, kita suruh dia beli mobil. Kenapa dia harus ganti mobil? Bukan tetap motor. Dia bilang kan nggak macet, enak.
Nah, tapi kan kita harus kasih lihat tuh, nih dibilang menentukan value apa yang ditawarkan kepada konsumen ya, Bet ya. Betul. Nah, berarti, oh iya kan kalau lagi hujan susah. Oh iya bener juga sih, kalau lagi naik motor tiba-tiba biur, repot tuh minggir dulu, mesti pakai jas hujan ya kan. Udah, terus juga kalau mau presentasi bisnis, ketemu orang bisnis kan akan lebih bagus kalau datang dengan mobil, bukan karena apa? Karena datang nggak kena keringetan, ya kan? Nah, itu nilai-nilai yang mungkin kita bisa, nggak semua orang kadang-kadang sudah terbiasa dengan satu pola, dia bisa berubah switching ke pola lain, benar nggak? Yes, Ya betul. kan? Jadi kayak yang tadinya, saya makan 4 sehat 5 sempurna, udah nggak ada ya 5 sempurna ya. Makan 4 sehat aja cukup nih. Saya merasa sehat-sehat aja kok, kenapa saya harus makan vitamin? Oh ya berarti saya harus edukasi vitamin ini buat apa kenapa sebagai sesama manusia kita butuh gitu. Atau kayak tadi mobil, atau kayak misalnya mau jasa kurir bisa juga kan ya Bet ya? Betul, betul banget. Jasa kurir, kenapa harus pakai kurir saya gitu, bukan yang di luar sono? Kenapa harus pakai jasa transportasi saya? Oh, karena kita punya komitmen yang gimana atau apa. Terus nah ini model yang tepat ya, Bet. Betul banget. Lanjut, Bet. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi ada dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dua-duanya itu harus balance, harus seimbang ya teman-teman. Jadi itu akhirnya kalau sudah mengerti ini, sudah memahami ini, artinya bahwa ternyata yang namanya model bisnis, sebuah konsep bisnis itu bukan hanya sekedar rencana doang. Rencana saya mau ini apa, harus bukan sekedar hanya untuk nyatet visi misi kita, tapi lebih lanjutnya adalah bagaimana kita dengan, kalau kita sudah punya model bisnis yang jelas, yang sudah teratur, yang sudah rapi, itu akan benar-benar membuat ya apa yang kita lakukan, operasional kita menjadi lebih efisien ya, lebih lebih tepat ya. Terus kemudian kita juga mau apa, genjot penjualan, mau akselerasi juga jauh lebih bagus, dan ujung-ujungnya ya tentu saja kita akan bisa mendapatkan profit yang kita inginkan. Nah, jadi untuk menentukan model yang tepat dalam sebuah bisnis ya, bisnis apapun yang ingin kita bangun, tentu saja kita harus punya tujuan yang jelas ya, tentu saja ya, pasti ya tujuannya itu apa. Terus kemudian kita juga mesti tahu siapa saja orang-orang atau calon customer atau konsumen yang menjadi target marketnya kita, dan kemudian bagaimana bisnis proses itu dilakukan. Jadi selalu ada tiga ini ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Anda mau bangun bisnis, kemudian kita mesti tahu target market kita siapa ya, tentu saja target market apa? Target market dari produk atau jasa yang kita mau pasarkan ya, mau kita jual ya. Kemudian ketiga adalah bisnis prosesnya. Ini seperti apa ya teman-teman ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ya teman-teman ya, untuk membangun sebuah apa namanya bisnis model ya. Nah, ada tiga pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Yang pertama adalah jenis produk apa yang akan kita hasilkan. Terus kalau ini kita bicara kalau kita produksi barang sendiri ya, produksi barang itu dalam artian ya bukan sekedar hanya pabrik gitu ya, tapi misalnya kita punya bisnis kuliner ya. Jadi proses untuk memasak pasti dibutuhkan yang namanya bahan baku. Nah, bahan bakunya tersedia nggak? Misalnya kita mau bikin apa nih, nasi goreng kan? Nah, bahan bakunya ada nggak? Itu kan berasnya ada nggak? Misalnya nasi goreng ayam, ayamnya ada nggak? Nasi goreng sosis, sosisnya ada nggak kan? Terus kemudian kalau misalnya terjadi lonjakan permintaan ya, misalnya sehari bisa jual 20, tiba-tiba naik jadi 100 ya, mungkin karena ada yang pesan, karena ada kondangan, ada pesta ya. Nah, apakah kita mampu untuk memenuhinya? Orang yang bikin apa, yang masak ini cukup nggak ya kan? Pasti itu harus dipertimbangkan dengan baik ya. Nah, itu dari sisi produksi ya teman-teman ya. Terus kemudian dari sisi promosi dan distribusi ya. Ya, kenapa ini digabung ya? Karena promosi, kalau nggak ada promosi pasti distribusi nggak ada teman-teman ya. Jadi promosi, bagaimana kita mendeliver value, dan seperti yang saya bilang kan, melakukan marketing, yang melakukan penjualan, yang mempromosikan produk dan jasa yang kita miliki ya. Terus kemudian proses delivery-nya, distribusinya, supaya produk ini bisa sampai ke tangan konsumen kita dengan baik, mereka bisa terima dengan baik ya, dengan packaging yang masih rapi, dengan kalau misalnya makanan, mungkin makanannya masih panas ya, masih hangat ya. Jadi membuat customer kita atau konsumen kita menjadi happy ya, jadi senang ya, mereka melakukan transaksi dengan kita. Nah, kemudian kita juga mesti paham
strategi harga yang kita gunakan ya teman-teman ya. Makanya sangat penting kita memahami target market kita itu siapa. Apakah kalangan ke bawah, kalangan menengah, atau kalangan atas ya teman-teman. Ini masih benar-benar tahu ya. Jadi kalau target market kita kalangan atas ya tentu saja harga yang kita berikan otomatis pasti harga yang premium ya. Karena market menengah atas itu ya kalau dikasih harga murah-murah mereka pasti cenderung mereka nggak akan mau beli ya. Demikian sebaliknya kalau kita target market kita adalah kalangan menengah ke bawah, kita kasih mereka harga premium, ya otomatis mereka juga nggak akan beli karena mereka nggak punya kemampuan untuk beli. Jadi benar-benar kita harus mengerti tentang target market kita. Kemudian cara pembayarannya seperti apa yang mereka gunakan. Apakah mereka punya kebiasaan belanja pakai kartu kredit kah, atau debit, atau kalau sekarang kan sudah ada ya pembayaran digital ya, OVO, kemudian apalagi ada GoPay ya, ada ShopeePay ya. Nah, apakah kalau mereka customer kita terbiasa menggunakan payment digital ini, kita sudah punya nggak infrastrukturnya ya? Jadi itu yang harus dipertimbangkan juga ya. Kalau kita punya toko misalnya kan, sementara kita tahu bahwa toko kita itu berada di sebuah lingkungan yang cukup menengah atas, yang mana customer-nya terbiasa belanja pakai kartu kredit ya, atau pakai payment digital. Tapi toko kita nggak sediain infrastrukturnya. Ya udah, akhirnya kan terhambat kan, mereka nggak terlalu suka akhirnya bertransaksi di tempat kita ya. Lain halnya kalau kita sudah siapin ya mesin edisi, mesin untuk gesek kartu kredit ya, terus kemudian kita siapkan payment gateway yang lain yang mendukung pembelian ya, mereka bisa membayar menggunakan digital, ya itu pasti akan disukai oleh customer kita. Jadi di dalam sebuah bisnis itu komponennya banyak sekali teman-teman, dan ini kita mesti sudah set up ini dari awal ya. Kalau tidak ya operasional kita pasti akan terganggu. Makanya terus terang saya kurang suka kalau misalnya ada orang yang bilang yuk kita buka bisnis, mulainya gimana ya, kita buka dulu aja tanpa planning ya. Jadi kayak gitu kadang-kadang saya worry seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya ya bisnis tuh nggak hanya sekedar buka tahu-tahu 3 bulan tutup kan percuma juga, tapi benar-benar kita harus rencanakan itu semua dengan baik ya, dari sisi manajemennya, dari sisi promosi ya. Kalau misalnya produksi kita seperti yang disampaikan ya, harus ada ketersediaan bahan baku ya, kita mesti memahami keseluruhan bisnis proses itu dengan baik. Nah, ini yang terjawab nanti ketika kita mau membangun sebuah bisnis model ya di awal ya. Nah, ini ada contoh ya teman-teman ya. Hari ini mungkin kita nggak akan bahas ini terlalu dalam. Nah, ini kalau di dalam dunia startup, di dunia bisnis ya, itu dikenal ada namanya bisnis model canvas. Nah, di sana ada kurang lebih 9 elemen ya, 9 elemen terutama kayak nomor 1 adalah value proposition ya, manfaat apa yang terima konsumen kita, terus kemudian ada customer segmentation, kemudian ada channel ya, ini banyak ya teman-teman. Nah, hari ini ini sekedar teman-teman tahu dulu ya teman-teman, karena kita nggak akan bahas ini di sini, kita akan bahas di kesempatan yang lain ya. Kesempatan ini biasanya bagus banget buat teman-teman yang punya bisnis dan punya rencana ke depannya mau cari investor. Nah, ini teman-teman harus bisa ini bikin yang namanya bisnis model canvas seperti ini teman-teman, karena ini yang akan dicari oleh si investor. Begitu kita datang ke dia, presentasi ke dia, pasti akan yang ditanya ini semua 9 bagian ini. Nah, ini cara bikinnya seperti apa, cara ngedesainnya gimana, nanti kita akan bahas ini di lain kesempatan ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman sekarang paham dulu bahwa oh ini ada ya dasarnya. Jadi ketika kita memang benar-benar butuh investor, kita mau approach orang yang punya dana ya untuk tambahan modal bisnis kita, ya kita nggak datang ke mereka hanya sekedar tangan kosong, hanya bilang sama dia, bro gue mau buka bisnis, butuh modal nih, gue butuh 1 M. Terus ketika ditanyai ini itunya kita AIU nggak ada. Tapi kalau kita sudah siap ya, kita sudah siapkan ya bisnis model canvas ini detail ya, rencananya seperti apa, kedepannya seperti apa. Nah, biasanya investor itu akan kagum sama kita. Wah, berarti orang ini mau bangun bisnis ini dia benar-benar serius, dia ada perencanaannya, dia tahu setahun ke depan, 2 tahun ke depan bisnis ini akan jadi apa ya. Yang dia butuhkan sekarang adalah modal. Itu akan jauh di posisi investor mereka akan lebih respect dengan kita dibanding kita hanya kita hanya sebuah konsep yang masih awang-awang, belum tahu seperti apa ya. Jadi ini kita akan buat teman-teman kelas ini ya teman-teman, di lain kesempatan kita akan ajarkan caranya. Jadi paling tidak teman-teman ketika nanti approach investor sudah tahu apa yang teman-teman harus lakukan.
Nah, hari ini kita pengenalan dulu ya teman-teman ya, model bisnis di luar sana ada apa aja ya. Nah, ini adalah beberapa manfaat model bisnis ya. Eh, Kenapa kita mesti punya model bisnis? Ya, ini ada 4 poin. Ini saya secara singkat saya bilang adalah yang pertama adalah dengan kita punya model bisnis, kita jadi tahu target market kita, target pasar kita dari produk dan jasa yang kita miliki. Terus kita bisa memahami juga kenapa pada akhirnya kita harus create sebuah produk atau kita mau jual produk tertentu ya teman-teman ya. Jadi karena produk ini memang mungkin bisa membantu banyak orang ya. Kemudian kita bisa mengetahui strategi bisnis apa yang harus kita jalankan dari hari ke hari sampai kita bisa mencapai tujuan kita, goal kita. Terus yang keempat adalah dengan kita punya bisnis model ini, model bisnis ini, kita akhirnya bisa mengantisipasi yang namanya persaingan ya, karena kita tahu teman-teman ya hari ini kalau kita punya sebuah ide bisnis, nggak lama kemudian mungkin bisa entah besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi atau kapan pasti cepat atau lambat yang namanya saingan itu akan muncul ya, bahkan mungkin bisa buka bisnis yang sama persis kayak kita dan bukanya ada di sebelah kita ya. Itu yang harus kita antisipasi ya dengan teman-teman punya model bisnis, jadi teman-teman bisa siap ya menghadapi yang namanya persaingan ya. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya, ternyata di luar sana ya yang namanya bisnis model itu banyak. Nah, hari ini teman-teman sangat beruntung sekali yang mengikuti acara ini atau kemungkinan teman-teman hari ini ada menyaksikan video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bisnis model yang ada di luar sana. Ada kurang lebih 8 model bisnis ya, dipisahkan berdasarkan fungsinya masing-masing, ada berdasarkan proses produksinya, ada berdasarkan fisiknya, ada berdasarkan sumber income-nya, kemudian strategi harga, interaksinya dengan konsumen, kemudian strategi produknya, kemitraan, dan yang lainnya. Kita masing-masing kita lihat ya satu persatu ya teman-temannya, ada apa aja sih sebetulnya model bisnis itu. Nah, kita lihat model bisnis yang pertama ya model bisnis yang berdasarkan proses produksinya, kita mengenal ada yang namanya manufacture ya teman-teman. Sebentar. Sorry teman-teman, layar saya tiba-tiba hilang. Ini gambarnya nggak hilang ya teman-teman ya, masih ada ya. Masih muncul ya. Oke, model bisnis yang pertama yang berdasarkan produksi, kita sebut dengan yang pertama adalah model bisnis manufacture. Ya, manufacture ya kalau teman-teman artikan manufacture berarti pabrikan ya biasanya. Nah, di sini biasanya sebuah bisnis itu akan memproduksi sebuah produk dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, biasanya model manufacturer ini selain mereka produksi, mereka juga jualan sendiri. Ya, jadi kalau Anda menjalankan bisnis manufacturer ini, selain Anda produksi barang, Anda juga bisa langsung berjualan kepada konsumen atau bisa juga menggunakan perantara pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Biasanya adalah pihak distributor atau agen atau yang lainnya. Nah, contoh perusahaan yang melakukan penjualan langsung seperti ini, manufacturer seperti ini adalah salah satu yang besar ya, adalah Nike ya, sepatu Nike, kemudian Apple ya, bahwa kita tahu bahwa Nike ya, pabrik Apple ya, mereka produksi barang itu sendiri ya. Nike mereka bikin sepatu sendiri, Apple ya kita tahu Apple punya produk iPhone, punya produk iPad, dan mereka punya pabriknya sendiri. Nah, kalau kita perhatikan ya mereka, Nike, Apple, mereka masing-masing punya toko sendiri, punya outletnya sendiri-sendiri ya. Bahkan kita lihat di beberapa mall-mall besar, ya di kota-kota besar, mereka punya ya outletnya sendiri, toko-tokonya sendiri ya. Jadi selain mereka memproduksi, mereka juga menjual ya. Nah, tantangannya mungkin teman-teman hadapi kalau teman-teman memilih model bisnis manufacturer ini adalah teman-teman harus punya kemampuan untuk terus-menerus melakukan produksi, yang mana akhirnya teman-teman menyadari bahwa ketersediaan bahan baku itu sangat penting ya, karena apalagi kalau terjadi penjualannya kenceng ya, penjualannya tiba-tiba meledak ya, dan akhirnya kalau penjualannya meledak, otomatis proses produksinya harus ditingkatkan. Ketika proses produksi ditingkatkan, otomatis teman-teman membutuhkan yang namanya bahan baku. Dan juga teman-teman pastinya karena produksi harus dilakukan ya, produksi naik ya, teman-teman harus membutuhkan tambahan modal. Itu udah pasti kalau teman-teman memilih konsep model bisnis manufacture ya. Kemudian yang kedua,
model bisnis distributor ya, sesuai dengan namanya ya, namanya distributor ya. Distributor artinya aktivitas di dalam bisnisnya yang paling utama adalah mendistribusikan sebuah produk. Artinya kalau teman-teman sebagai seorang distributor, artinya teman-teman tidak lagi memproduksi sendiri produk-produk yang teman-teman sedang jual ya. Teman-teman mungkin bisa ambil ke pabrik atau ambil ke produsen ya, ke supplier ya, teman-teman ya. Jadi tidak lagi produksi sendiri, dia tugas teman-teman hanya jualan ya, atau mendistribusikan. Distribusinya kemana? Biasanya ke retail, ke agen-agen kecil ya, atau mungkin juga teman-teman bisa jual langsung kepada konsumen akhir. Nah, kunci utama di model bisnis distributor ini adalah di mana kemampuan teman-teman menjalin hubungan baik dengan supplier itu sangat penting sekali ya. Jadi selain kemampuan teman-teman untuk menjual, teman-teman juga harus punya hubungan yang baik dengan supplier. Ya kalau bisa supplier jangan cuma satu, kalau bisa ada beberapa. Jadi sebagai backup ya. Nah, contoh model bisnis distributor ini di Indonesia itu ini saya sebut nama ya, ada PT TAM. PT TAM teman-teman tahu adalah sebuah perusahaan distributor handphone ya. Kalau kita ke Roxy, ke mana lagi, ke Ambassador ya, kita kebanyakan produk-produk yang dijual di sana adalah distributornya adalah PT TAM ya. Mereka jual produk kayak Samsung ya, Xiaomi, BlackBerry ya. Ini ya biasanya ya ini rata-rata TAM ya. Kalau kan ada garansinya apa? Garansi distributor, garansinya TAM ya, itu seperti itu distributor. Kemudian konsep berikutnya, model bisnis berikutnya adalah model bisnis retailer ya. Retailer itu artinya misalnya kita menjadi seorang retailer, kita beli produk ya, belanja produk, kulaan produk itu kepada distributor dan akhirnya menjual kembali kepada konsumen. Jadi sebetulnya kalau kita lihat jenjang distribusi itu ya kan dimulai dari produsen ya, dari pabrikan ya, kemudian ada distributor, baru terakhir ke retailer. Dari retailer barulah barang itu distribusikan kepada konsumen akhir ya. Bisa seperti itu. Nah, kalau kita lihat contoh-contohnya ya, model bisnis retail yang ada sekarang ini, kalau teman-teman perhatikan ada Indomaret ya, di luar sana minimarket ya, Alfamart, kemudian Telkomsel ya, itu biasanya adalah retailer-retailer ya, mereka beli produknya ke distributor, dari distributor kemudian distribusikan kepada ke konsumen ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, biasanya kalau teman-teman memilih model bisnis retailer ini, yang teman-teman perlukan adalah gudang ya, karena mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman harus stok barang ya. Jadi teman-teman harus memastikan stok barang harus selalu tersedia ya. Kalau nggak tersedia, kadang-kadang akhirnya konsumen jadi males ya. Wah, barangnya nggak ada, gimana saya bisa beli, saya butuh barangnya sekarang ya. Jadi itu penting bagi teman-teman kalau menjadi seorang retailer, ketersediaan barang, terus kemudian tempat untuk menyimpan barang itu juga harus teman-teman perhatikan. Berikutnya adalah model bisnis franchise ya. Franchise yang cukup terkenal ya, teman-teman tahu ya, kayak KFC ya, McDonald, terus kemudian Pizza Hut ya, itu waralaba atau franchise yang cukup terkenal yang teman-teman bisa ambil. Nah, kelebihan dari model bisnis franchise ini biasanya adalah untuk memulainya ya, teman-teman tidak perlu membangun sistem bisnisnya dari awal ya. Teman-teman cukup beli aja sistemnya ke masing-masing franchisee. Misalnya teman-teman ingin beli franchise-nya McDonald contohnya ya, tinggal cari aja master franchise-nya McDonald berapa, dan di sana pasti ada persyaratannya ya yang harus teman-teman penuhi. Mungkin harus ikut training, kemudian harus membayar sejumlah uang ya untuk biaya biaya franchise-nya, biaya royaltinya segala macam ya, itu ada di sana. Nah, tapi kelebihannya adalah teman-teman nggak perlu lagi sibuk membangun bisnis dari awal, sudah disiapkan semua, sistemnya sudah ada, bahkan mungkin karyawannya pun disediakan. Contohnya apa? Kalau teman-teman tahu, Indomaret, Alfamart itu adalah salah satu bentuk franchise juga. Kalau ketika teman-teman ingin punya franchise Indomaret, franchise Alfamart, ya teman-teman tinggal hubungin aja ya mereka ya, ke kantor pusatnya mereka. Nah, biasanya mereka akan minta teman-teman siapkan tempat ya, siapkan ruko ya, yang sebelumnya pastinya mereka akan survei terlebih dahulu. Ketika mereka sudah oke, ya teman-teman akan langsung tanda tangan kontrak, terus memberikan sejumlah uang kepada mereka, ya mulailah kemudian mereka yang turun, renovasi tempatnya, diperbaiki tempatnya, terus kemudian mereka juga yang akan training karyawan, siapa yang akan ditempatkan, dan mereka yang akan operate franchise itu ya, dari mereka semua ya. Tinggal teman-teman ya terima hasil beres aja setiap bulan ya, ada tinggal laporan dari mereka, penjualan bulan ini berapa, penjualan bulan ini berapa ya, mungkin setiap kurang lebih 3 sampai 6 bulan
bulan sekali, ya mereka akan transfer hasilnya ya, bagi hasilnya langsung sudah diberikan kepada kita. Nah itu kalau teman-teman memilih konsep bisnis franchise. Dan kalau kita bicara franchise, ini pun juga terbuka ya bagi teman-teman ya yang baru mulai membangun bisnis. Ada kesempatan bagi teman-teman ke depannya untuk bisa membuat bisnis teman-teman ini menjadi sebuah franchise. Ya tentu saja itu nggak mudah ya teman-teman ya. Teman-teman harus bangun pelan-pelan ya, bangun sistemnya, dilengkapin semua sampai bisnis yang teman-teman bangun ini bisa mandiri ya, bisa berdiri sendiri. Kemudian teman-teman akhirnya membuat konsep franchise dan kemudian menawarkan kepada orang lain. Nah, itu adalah model bisnis berdasarkan franchise. Berikutnya kita bicara adalah konsep bisnisnya, model bisnis white label ya. White label ini sebetulnya kurang lebih mirip-mirip ya dengan franchise ya. Bedanya kalau teman-teman memilih konsep model bisnis white label ini ya, teman-teman bebas menggunakan brandnya teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman contohnya produknya menjual, contohnya apa, ballpoint lah, ballpoint. Misalnya teman-teman kenal sebuah pabrik yang memproduksi ballpoint nih contohnya. Nah, tinggal teman-teman mau merekin apa? Merekin misalnya merek apa? Merek Albert gitu ya. Contohnya ini misal gitu kan. Saya tertarik dengan apa namanya, dengan produk ballpoint ini. Kemudian saya ingin produk ini, ballpoint ini dinamakan mereknya pakai nama saya, nama Albert ya. Ya boleh-boleh saja, sah-sah aja ya. Tinggal akhirnya saya nego dengan si pabriknya. Boleh nggak itu barang ya Anda yang produksi merek saya. Nah, bisa dikatakan ini istilahnya maklon ya teman-teman ya. Ini biasanya konsep bisnis ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang menjual distributor suplemen makanan, kemudian distributor kosmetik ya. Ini banyak yang menggunakan ini, skincare ya, kebanyakan menggunakan sistem white label ini. Nah, kenapa ada orang yang mau repot ya, istilahnya bukan mau repot ya, istilahnya lebih suka menggunakan white label ini karena biasanya mereka akan lebih fokus untuk jualan barang. Ya, urusan produksi itu akan diserahkan kepada pabrik atau ke produsen ya. Misalnya saya tadi ya, contohnya saya mau jualan ballpoint ya. Jadi tugas saya hanya jualan aja, jualan tapi pakai brand saya sendiri. Nah, urusan produksi ya saya nggak mau pusing. Produksi biarlah dilakukan oleh si pabrik ya, seperti itu. Nah, banyak teman-teman yang melakukan seperti ini ya, nggak hanya apa namanya, pabrik-pabrik tertentu, tapi banyak berbagai macam produk yang kita kenal, mungkin kayak kosmetik, skincare ya, hair care ya, itu banyak yang menggunakan sistem seperti ini ya. Mereka bikin mereknya mereka sendiri ya. Bahkan perusahaan-perusahaan elektronik besar ya, itu juga banyak yang menggunakan sistem white label seperti ini. Oke, yang berikutnya, kalau tadi model bisnis yang berdasarkan produksi ya teman-teman. Nah, yang berikutnya ini adalah model bisnis yang berdasarkan bentuk fisik ya. Bentuk fisik, kalau saya nyebut bentuk fisik di sini biasanya mereka punya toko fisik ya, ada toko offline-nya ya, nggak sekedar hanya online, tapi ada juga yang online juga ada teman-teman ya. Tapi secara garis besar ini adalah model bisnis yang berdasarkan fisik. Nah, yang pertama adalah kita sebut dengan istilah brick and mortar. Ya ini kalau saya nyebut brick and mortar ini biasanya ini Pak Handoyo paling hafal nih ya. Brick kan bata ya, bata. Mortar itu kan semen ya. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya bata dan semen ya. Nah, inilah konsep model bisnis yang paling tua, yang paling lama dikenal dalam dunia bisnis ya. Ini bisnisnya apa sistemnya? Simple, punya toko fisik ya, punya tempat, punya tempat bisnis ya, ruko atau apapun yang dijadikan tempat untuk transaksi ya teman-teman ya. Dan biasanya transaksi yang dilakukan adalah konsumen datang ke toko tersebut, ke ruko tersebut atau apalah gitu kan. Kemudian ya bertatap muka dengan si penjual ya, dan transaksi di tempat. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini yang umum yang terjadi sekarang ini. Kalau misalnya teman-teman mau misalnya contohnya mau ke Mangga 2 ya, belanja baju ya. Nah, ini adalah contoh model bisnis ya, brick and mortar ya. Jadi kita datang ke toko belanja ya, apapun itu, belanja baju, belanja mainan, belanja handphone atau apa. Ini yang paling umum di luar sana. Nah, model bisnis ini sudah cukup dikenal lama ya, mungkin sudah ribuan tahun juga seperti ini ya, orang buka toko ya. Nah, biasanya yang harus dipertimbangkan ketika membuka bisnis yang seperti ini adalah yang paling utama adalah yang perlu diperhatikan adalah kualitas produk, kemudian servis ya. Kalau kita tahu kalau kita mau buka toko, ya pasti layanannya, servisnya harus bagus. Kemudian kita harus menjual produk yang memang benar-benar berkualitas ya. Kalau enggak, orang bisa komplain sama kita. Kemudian lokasi usaha itu juga
menentukan ya posisinya strategis nggak tempatnya. Terus kemudian harga ya, harga juga menentukan ya. Harga kenapa saya bilang harga itu penting ya? Bukanya di mana? Apakah bukanya di lingkungan yang menengah ke atas atau menengah bawah? Ya, tentu saja untuk setup harganya pasti beda-beda ya teman-teman ya. Nah, tantangan dari bisnis ini yang brick and mortar ini biasanya apa? Biasanya dengan cepat ya, banyak saingan ya. Kalau kita buka sesuatu apa yang rame ya di suatu tempat ya, biasanya nggak lama kemudian itu saingannya akan muncul. Malah mungkin mereka akan jual produk yang sama persis di sebelahnya kita. Itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian tantangan berikutnya biasanya adalah dengan keberadaan bisnis online yang terjadi sekarang ini ya, menjamur ya. Jadi sekarang dengan adanya konsep online digital ya, orang nggak perlu lagi yang namanya buka toko offline ya, nggak perlu buka tempat ya. Jadi saingannya bisa dikatakan banyak banget sekarang ini. Nah, berikutnya adalah model bisnis e-commerce ya. Ini kok e-commerce, kalau dari namanya aja mungkin teman-teman sudah tahu, e-commerce artinya electronic commerce adalah sebuah konsep bisnis, model bisnis di mana penjual dan pembeli mereka akan melakukan transaksi secara online. Dengan kata lain ya, inilah yang dikenal pertama kali awal mula yang dinamakan bisnis toko online ya, ini yang namanya e-commerce ini. Nah, jadi sebetulnya ini adalah kelanjutan dari konsep bisnis yang brick and mortar yang tadi pertama itu ya, yang pertama tadi ya. Nah, karena apa? Karena ada perkembangan teknologi, ada internet ya hari ini. Jadi orang tidak lagi perlu datang ke toko fisik ya, tapi mereka bisa bertransaksi secara online ya. Jadi itu yang terjadi hari ini kebanyakan ya. Nah, di kelebihannya toko online apa ya? Of course ya, teman-teman nggak perlu lagi sewa tempat ya, bisa dikerjakan di mana aja, dan tidak hanya produk-produk fisik yang teman-teman bisa jual, tapi juga produk-produk digital ya. Hari ini produk digital cukup lumayan laku juga. Produk digital kayak contohnya apa? Kayak contohnya e-book ya, e-book, course online ya, terus software-software ya. Jadi itu produk-produk yang tidak lagi membutuhkan gudang. Jadi jauh lebih hemat ya kalau misalnya teman-teman melakukan model bisnis e-commerce seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah konsep model bisnis bricks and click ya. Jadi sebetulnya ini perpaduan ya, perpaduan model bisnis dari mortar and brick yang pertama tadi ya, yang toko offline dan e-commerce. Nah, ini konsep bisnis seperti ini saya melihat ada beberapa yang melakukan seperti ini, terutama toko-toko komputer. Saya melihat kayak contohnya ada Bineka ya teman-teman. Bineka itu toko komputer, mereka punya outlet, punya toko offline. Terus kayak Jakarta Notebook ya, itu kantornya kalau nggak salah ada di daerah Central Park ya. Jadi mereka punya toko fisik yang mereka jualan laptop, jualan handphone ya, barangnya ada, tokonya ada, yang layannya juga ada di sana. Tapi ketika teman-teman mau belanja barang di sana, mau beli handphone atau mau beli laptop, nah biasanya pelayannya mereka akan mengarahkan teman-teman untuk transaksi melalui online. Dan di sana biasanya sudah disediakan yang namanya laptop ya, disediakan handphone ya, di mana ya Bapak kalau memang mau beli aja. Ini tinggal masuk ke webnya kita, beli di sini, transaksinya di sini, bayarnya lewat online juga. Tinggal kalau Bapak sudah transaksi di sini, tinggal barangnya saya ambil di belakang ya, di gudang ya, seperti itu ya. Jadi ini kombinasi antara online dan offline ya, biasanya seperti itu ya. Dan ya, cukup sudah banyak juga yang melakukan seperti ini ya, terutama di produk-produk elektronik ya. Ya tadi contohnya ya Bineka, kemudian Jakarta Notebook ya, Jakarta Laptop ya. Saya lupa namanya apa itu. Saya ingat ada di apa, satu kantornya ada di Central Park ya, di Ruko Central Park itu ada. Nah, kemudian model bisnis yang berikutnya adalah model bisnis marketplace. Ya, marketplace ya, itu adalah sebuah model bisnis yang memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli secara online dengan menggunakan apa? Menggunakan platform khusus. Platform khusus punya siapa ya? Punya pihak ketiga ya, penyelenggaranya ya. Nah, contoh yang paling simpel ya, teman-teman tahu Tokopedia, Bukalapak ya, Shopee, Blibli dan yang lain sebagainya ya. Di sana ya mereka istilahnya yang istilahnya sebagai platform yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, biasanya pembayaran akan dititipkan ke mereka, ke platform mereka. Mereka membuka sebuah kayak semacam rekening bersama ya, yang akan menjamin keamanan transaksi kedua belah pihak ya. Jadi kalau misalnya barang sudah diterima oleh pembeli, maka baru dananya akan dirilis kepada penjual. Nah, biasanya marketplace ini ya teman-teman,
ini cukup disukai, digemari, dan mereka profitnya dari mana? Biasanya mereka mendapatkan komisi ya. Biasanya komisi dari mana? Komisi dari penjual ya biasanya. Ya terutama penjual-penjual, kalau teman-teman punya account ya di marketplace ya, biasanya mereka akan menawarkan spesial ini ya, spesial member ya, member yang berbayar. Misalnya dari sekian banyak penjualan, teman-teman akan dipotong sekian persen. Nah, tujuannya apa? Supaya produknya teman-teman itu bisa muncul lebih di depan ya dibandingkan produk yang lain. Nah, kekurangan jika teman-teman berjualan menggunakan marketplace ini biasanya adalah apa? Yang jual banyak, saingannya banyak banget ya. Terus karena yang jualan banyak, kecenderungannya adalah apa? Banting-bantingan harga. Nah, tapi marketplace ini biasanya paling disukai oleh para pebisnis pemula yang baru mulai mau coba-coba jualan, mau coba-coba dagang ya, teman-teman. Itu karena apa? Karena simple ya, itu banyak disukai. Dan karena saingannya banyak di sana, kecenderungannya itu banting-bantingan harga. Nah, biasanya profit yang didapatkan biasanya lebih kecil. Itu marketplace. Nah, yang berikutnya adalah model bisnis dropship ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman tahu ya, kalau kita ngomong dropship, berarti dropship itu bukan bisnis betul, tapi model, salah satu konsep bisnisnya. Nah, apa yang dilakukan bisnis dropship ya, model bisnis dropship itu adalah sama ya, seperti teman-teman nggak perlu punya toko fisik ya, teman-teman nggak perlu stok barang, teman-teman bisa dikatakan nggak perlu punya modal ya, cukup cari supplier, kemudian teman-teman memasarkan produk yang supplier miliki ya, semua akhirnya nanti mulai dari packing barang, kemudian pengiriman, semua langsung diatur oleh si supplier. Langsung produk itu langsung dikirimkan langsung kepada pembeli kita ya, jauh lebih enak ya, kita nggak perlu repot-repot packing, nggak perlu repot-repot untuk kirim barang ya, semua dilakukan oleh supplier. Nah, kelebihan dari bisnis dropshipping ini adalah ya tentu saja kita nggak perlu modal untuk mulai ya, nggak pakai modal ya. Tugas kita hanya fokusnya jualan ya, cuma memasarkan produk yang disediakan oleh si supplier ya. Kemudian kekurangannya adalah biasanya profitnya itu nggak terlalu besar karena apa, semua kegiatannya semua kan sudah dihandle oleh si supplier. Tapi keuntungannya adalah ya teman-teman nggak perlu repot lagi. Berikutnya, model bisnis yang berikutnya adalah model bisnis afiliasi. Model bisnis afiliasi ini kurang lebih mirip-mirip dengan dropship ya, sama-sama menjual produknya orang lain. Nah, biasanya bedanya dengan dropship, akan disediakan landing page ya, halaman promosi atau website, atau ya kita bisa katakan sebuah website replika yang disediakan oleh si supplier. Jadi kita tinggal pakai sebenarnya teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot lagi, semua sudah disediakan, copywritingnya sudah disediakan semua. Kita tinggal mendatangkan traffic ke landing page yang sudah diberikan. Nah, itu banyak ya di Indonesia sendiri, sudah mulai banyak. Kalau dulu di awal-awal saya main affiliate ya, zaman dulu itu ada dikenal di luar negeri namanya ClickBank ya. ClickBank itu kebanyakan mereka menjual produk-produk digital ya, kayak e-book ya, kayak software ya, tool-tool untuk internet marketing dan yang lainnya ya. Tapi kalau di Indonesia ya sekarang udah mulai macam-macam ya. Di Indonesia sendiri ya kita bisa jual kayak domain, kayak jual hosting, ada juga kita jual e-book, jual course-course online ya, seperti itu, yaitu yang dinamakan program afiliasi. Nah, biasanya mereka sudah sediain tuh landing page-nya ya, tinggal kita pakai ya. Terus kita untuk membedakan kita transaksi apa datangnya dari kita, biasanya ada voucher tertentu yang diberikan kepada kita. Jadi kode voucher itu yang kita berikan kepada customer kita ketika mereka mau melakukan transaksi. Jadi dengan demikian kita bisa men-track ya, perusahaan bisa men-track bahwa ini pembeli datangnya dari siapa ya, dari kita apa dari orang lain ya, berdasarkan kode promosi atau kode voucher yang kita berikan. Nah, biasanya program affiliate ini komisinya gede biasanya karena produknya adalah produk-produk digital ya, teman-teman. Produk digital kan produksinya sekali ya, teman-teman, sekali, tapi bisa digunakan berkali-kali, dijual berkali-kali. Beda dengan produk fisik. Kalau produk fisik ya kita beli sekali ya, setelah kita jual ya sudah, barang itu di tangan konsumen. Tapi kalau produk digital ya kita sudah jual ke si A, ya kita masih bisa jual lagi ke si B, kemudian ke si C dan yang lain karena bentuknya digital ya, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas model bisnis berdasarkan sumber income-nya, sumber omsetnya, revenue-nya ya. Ini ada beberapa jenis juga. Yang pertama adalah model bisnisnya adalah freemium ya, free
Ya awal mulanya free dulu ya, free berarti gratis ya. Kemudian mium ya, mium jadi dipecah di kata premium ya. Jadi tentu saja produk ini awal mulanya memang pasti akan diberikan secara gratis. Pasti gratis, pakainya gratis ya. Nah, kemudian pada satu tahap tertentu itu akan menjadi berbayar. Nah, ini model bisnis yang banyak dilakukan orang-orang di dalam bisnis online. Nah, salah satunya kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Dropbox ya. Dropbox itu kan menyediakan kayak semacam layanan cloud ya, penyimpanan data digital ya di cloud, dan mereka biasanya ada kapasitas tertentu ya, misalnya diberikan free kepada kita 2 giga ya. Selewat dari 2 giga ya, mau nggak mau kita upgrade ya, kita bayar ke mereka. Nah, kalau di Indonesia contohnya yang paling teman-teman bisa pahami ya, ini yang kita lakukan di komunitas kita yang lain ya, CS Divine ya, ada namanya hdtx.com, itu yang dibuat oleh Ko Michael ya. hdtx.com ya, bagi teman-teman yang sudah coba pasti teman-teman tahu ya, pasti ini ada free-nya ya, yang free yang teman-teman bisa akses. Nah, kemudian ada juga fitur-fitur yang lebih advance yang mau nggak mau teman-teman harus bayar ya, kalau misalnya teman-teman mau akses fitur-fitur itu. Nah, ini yang dimaksud dengan model bisnis freemium ya. Jadi gratis sampai tahap tertentu. Nah, setelah itu baru untuk bisa menikmati fitur-fitur yang lebih lengkap atau fitur-fitur yang lebih misalnya lebih besar ya, kapasitas lebih besar ya, itu teman-teman harus mau nggak mau, suka nggak suka harus bayar. Nah, itu adalah model bisnis freemium ya. Nah, kemudian ada model bisnis yang namanya subscription. Nah, subscription itu simple ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya supaya membuat customer itu bisa subscribe ya, bayar biaya berlangganan ke kita, baik itu bulanan, mau 6 bulanan atau mau tahunan. Jadi sepanjang mereka berlangganan sama kita menggunakan produk atau jasa kita, ya kita tetap akan punya klien ya, seperti mereka ya. Nah, rata-rata bisnis jasa itu akan menggunakan model bisnis seperti ini. Nah, tapi yang paling umum adalah itu kebanyakan adalah bisnis edukasi dan bisnis hiburan ya. Misalnya contohnya, kalau teman-teman pernah tahu Netflix ya, ada nggak sih langganan Netflix? Saya yakin pasti ada ya. Netflix kan pasti kan bayarnya bulanan ya, antara 50.000 sampai 150 ya, kurang lebih ya. Jadi dengan teman-teman membayar senilai kurang lebih 50 sampai 150.000, teman-teman mendapatkan akses film-film ya, ribuan film ya yang ada, yang diproduksi, baik itu film Hollywood, film Korea, film Hong Kong, apapun itu ya. Jadi ada ribuan film yang teman-teman bisa tonton ya. Dan itu bayarnya bulanan ya, langganan. Kemudian ada Spotify ya, Joox ya, itu salah satu model bisnis yang subscription ya teman-teman ya. Jadi tiap bulan teman-teman akan di debit atau di cas ya, kartu kreditnya, yang teman-teman bisa menggunakan fasilitas dari Spotify atau Joox. Kemudian ada juga kayak Mindvalley. Terus kalau misalnya di Indonesia itu contohnya kayak kelas.com ya, Ruang Guru. Itu Ruang Guru adalah yang menerapkan sistem subscription ya, di mana anak-anak bisa belajar, bisa akses untuk pelajaran ya, dan bayarnya itu per bulan ya, seperti itu. Nah, ini model bisnis ini sebenarnya cukup menguntungkan ya teman-teman ya. Jadi dengan demikian kita memiliki pelanggan yang tetap. Kalau kita sudah punya pelanggan dan pelanggan itu sudah dengan suka hati, dengan suka rela mereka langganan sama kita ya, entah itu bulanan atau tahunan, ya kita tinggal, tugas kita adalah mencari customer baru, karena customer yang lama sudah ada, dan kita udah nggak pusingin customer yang lama, karena customer yang lama sudah otomatis setiap bulan pasti kita dapat income dari mereka. Ya itu serunya kalau model bisnis yang berdasarkan subscription seperti ini. Kemudian model bisnis yang berikutnya itu yang kita sebut dengan model bisnis hidden revenue. Jadi revenue-nya atau omsetnya atau income-nya itu tersembunyi. Nah, bisnis apa yang menggunakan sistem seperti ini? Kalau teman-teman pernah tahu YouTube ya, YouTube, kemudian Facebook, kemudian ada juga Google. Kalau teman-teman perhatikan platform Google, Facebook, YouTube, itu teman-teman bisa gunakan, bisa akses gratis. Itu sampai kapanpun ya, seumur hidup tidak pernah yang namanya Google, Facebook, YouTube itu berbayar. Selalu teman-teman bisa gunakan gratis. Nah, terus dari mana mereka bisa mendapatkan penghasilan, pertanyaannya? Nah, jawabannya adalah dengan iklan ya, melalui iklan. Jadi ada space iklan yang dijual oleh pihak Facebook, YouTube, Google ya, kepada produsen ya, kepada orang yang memiliki produk ya. Jadi, makanya tidak heran kalau kita nonton YouTube ya, kadang-kadang suka kepotong sama iklan ya. Terus kemudian kalau kita lagi
buka Facebook ya, kita lagi scroll ya, tiba-tiba kita melihat ada iklan ya, ada tulisannya bisa ada sponsor ya, itu biasanya adalah postingan-postingan iklan ya. Jadi di sanalah mereka mendapatkan income. Nah kan nggak kelihatan kan teman-teman ya, seolah-olah kita atau awal-awal kita berpikir ini dari mereka dari mana ya dapat income ya, ini Facebook dari mana ya mereka dapat duit ya, YouTube dari mana ya, padahal kita menggunakan fasilitas mereka free, bahkan mungkin kita upload foto, upload video ya, semua free semua. Dari mana nih perusahaan ini bisa dapat income? Nah ternyata jawabannya adalah lewat iklan ya. Jadi mereka tersembunyi di belakang layar ya teman-teman ya. Jadi mereka menjual konten-konten kita kepada target market tertentu, kepada produsen tertentu ya di sana teman-teman ya. Nah kemudian yang kita bahas berikutnya adalah model bisnis yang berdasarkan strategi harga. Nah ini menarik ya teman-teman. Model bisnis strategi harga ini di luaran, di kalangan para pakar marketing, ini salah satunya mereka nyebutnya dengan istilah razor blade ya. Razor blade itu adalah pisau cukur ya teman-teman. Nah ini banyak dilakukan juga, terutama perusahaan-perusahaan besar di luar sana. Yang mereka lakukan apa? Biasanya mereka menjual sebuah produk utamanya itu biasanya free. Biasanya, umumnya, ya mungkin ada juga yang nggak free juga, tapi mungkin harganya murah atau terjangkau, yang fungsinya apa? Sebagai umpan supaya si customer itu kemudian dia mau nggak mau, suka nggak suka, untuk bisa menggunakan produk utama ini, mereka harus melengkapi dengan produk tambahan di belakangnya mereka. Misalnya, contohnya alat cukur ya teman-teman ya. Alat cukur itu mereka jualnya dengan harga murah. Tapi untuk bisa menggunakan alat cukur itu teman-teman harus beli siletnya ya teman-teman, bener ya, kalau nggak ada siletnya gimana bisa dipakai alatnya. Kemudian apalagi printer. Nah printer biasanya dijual dengan harga yang nggak terlalu mahal, biasanya harganya cukup terjangkau. Tapi untuk teman-teman bisa menggunakan printer, tentu saja teman-teman harus lengkapi itu dengan tintanya, otherwise gimana teman-teman bisa menggunakan ya teman-teman ya. Nah tintanya itu yang kemudian akan dipakai berulang-ulang ya, kalau habis mau nggak mau beli. Demikian juga tadi pisau cukur ya, pisau cukur kalau sudah dipakai ya pasti kan silatnya tumpul ya teman-teman ya. Nah silatnya kan mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus beli kan, beli isinya, harus refill ya. Nah ini yang dimaksud dengan model bisnis razor blade. Sama seperti kalau misalnya kita langganan nomor ya, nomor handphone ya, entah itu providernya Indosat atau Telkomsel atau apa yang lainnya, Friend dan yang lain sebagainya kan, untuk teman-teman mendapatkan nomornya, nomor perdananya ya, itu kan pasti teman-teman mendapatkan dengan nilai yang nggak terlalu mahal, pasti terjangkau ya. Mungkin kalau sekarang sih sekitar mungkin bisa 5.000 sampai 15.000 teman-teman sudah bisa dapat sebuah nomor ya teman-teman. Nah tapi untuk bisa nomor itu dipergunakan, teman-teman suka nggak suka, mau nggak mau tetap harus beli pulsanya kan teman-teman kan. Nah ini yang dimaksud dengan model bisnis razor blade itu. Jadi ada sebuah produk yang di awal harganya terjangkau, nah dilanjutkan dengan produk penunjangnya. Tanpa ada produk penunjangnya, maka produk utama ini tidak akan bisa dipakai atau mungkin tidak berfungsi secara maksimal ya. Yang itu konsepnya model bisnis razor blade itu seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, ini kita sebut dengan reverse razor blade, berarti kebalikannya ya. Ingat ya teman-teman, kalau tadi razor blade adalah ada produk utama yang teman-teman harus beli dengan pendukung ya, produk pendukung. Nah, kalau reverse razor blade ini kebalikannya. Nah, biasanya produk utama itu dijual dengan harga yang cukup tinggi, harganya cukup benar-benar premium, cukup mahal ya biasanya teman-teman ya. Nah, tapi kemudian produk penunjangnya yang melengkapi produk utama ini biasanya mungkin dijual dengan harga sangat murah atau bahkan mungkin gratis ya. Nah, contohnya apa? Nah, ini yang dilakukan oleh si perusahaan Apple ya teman-teman ya. Kita tahu Apple mereka memproduksi iPhone, mereka memproduksi iPad ya, dan kita tahu bahwa produk Apple itu pasti harganya premium, harganya mahal ya, bisa mungkin 3-4 kali lipat dibandingkan produk sejenis. Maksudnya produk sejenis ya untuk laptop ya, ukuran laptop ya, MacBook ya contohnya, itu pasti harganya 3 kali 4 daripada laptop biasa. Misalnya iPhone ya, iPhone udah pasti harganya lebih
bisa dikatakan 3-4 kali lipat dibandingkan handphone biasa ya, yang Android ya seperti itu ya. Nah, tapi kelebihannya apa? Ketika kita beli MacBook, kita beli iPhone, nah mereka biasanya sudah menyediakan aplikasi-aplikasi yang merupakan standar dari Apple ya. Kenapa saya bilang standar Apple ya? Karena untuk memperolehnya teman-teman harus download itu semua di Apple Store ya. Benar ya teman-teman ya. Dan itu biasanya mereka memberikannya sudah gratis, nggak perlu bayar lagi. Nah itu sedikit berbeda kalau kita beli handphone ya, handphone Android, atau kita beli laptop ya yang bukan Apple ya. Biasanya teman-teman untuk bisa dapat program tertentu, teman-teman harus keluar uang lagi, harus bayar lagi ya. Sama ada aplikasi-aplikasi yang berbayar di handphone Android ya. Nah mau nggak mau teman-teman harus bayar kalau teman-teman mau pakai versi fullnya. Nah tapi kalau teman-teman beli produk Apple, ya walaupun di awal mahal, nah tapi biasanya software penunjangnya, aplikasi yang ada di dalamnya biasanya sudah include dan sudah gratis, sudah teman-teman nggak usah bayar lagi, nggak keluar uang tambahan lagi. Nah biasanya seperti itu. Nah ini yang disebut dengan model bisnis reverse wrestle itu seperti itu. Nah kemudian berikutnya, model bisnis yang berikutnya adalah model bisnis nickel and dime. Nickel and dime. Jadi contohnya apa? Contohnya nickel and dime itu biasanya produk yang dijual biasanya awalnya itu akan harganya murah banget, terjangkau banget. Nah ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan software ya, perusahaan-perusahaan software misalnya kalau di Indonesia kayak Akurat ya, habis itu apalagi ya, Kasir ya, kayak apa produk-produk software yang CRM ya, CRM yang untuk kita bisa membantu pencatatan ya, buku kas dan segala macam ya. Nah, biasanya itu harganya terjangkau, murah ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk menggunakannya biasanya dibutuhkan aplikasi yang lain untuk mendukung. Nah, biaya tambahannya itu biasanya akan jauh lebih mahal. Atau kalau misalnya teman-teman mau upgrade ya, upgrade softwarenya, itu teman-teman akan dikenai cas yang cukup mahal ya, biasanya seperti itu. Jadi ada produk penunjangnya yang teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman harus beli. Kalau nggak produk pertamanya nggak akan berfungsi dengan maksimal. Ini mirip dengan razor blade tadi ya konsepnya teman-teman seperti itu ya. Nah tapi kelebihannya teman-teman punya konsep bisnis seperti ini ibarat gini, misalnya teman-teman masak nasi goreng nih, jualan nasi goreng nih contohnya. Nah yang teman-teman jual adalah nasi goreng standar. Nah tinggal teman-teman tanya kepada customer, mau tambah apa toppingnya, mau tambah ayam, mau tambah telur, mau tambah sosis, atau mau tambah apa ya, kayak misalnya kita jualan minuman ya, minuman boba ya, atau apa kopi kan, mau ada toppingnya apa, mau toppingnya mau pakai es krim nggak, atau mau pakai boba nggak, atau mau pakai jelly kah, atau seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita menjual sebuah produk standar ya dengan harga yang terjangkau, kemudian tambahannya itu yang kita bisa cas mereka cukup mahal ya. Itu istilahnya kayak tadi saya bilang ya, toppingnya teman-temannya. Jadi itu ada harga sendiri untuk menjadikan sebuah menu masakan atau sebuah produk itu menjadi lebih lengkap ya. Itu konsep bisnis nickel and dime. Nah berikutnya, ini adalah model bisnis yang berdasarkan interaksi kita dengan konsumen ya, interaksi dengan konsumen. Jadi apa aja model bisnis yang kita sebut dengan istilah high touch ya, sentuhannya harus membutuhkan sentuhan. Nah, artinya model bisnis yang seperti ini benar-benar membutuhkan yang namanya sumber daya manusia yang cukup banyak. Nah, contohnya apa? Contohnya kita bisa lihat salon-salon kecantikan, terus kemudian pijat refleksi ya, itu adalah model bisnis yang benar-benar membutuhkan high touch ya, butuh sentuhan ya, butuh apa namanya ya benar-benar sentuhan ya, benar-benar harus ada pelayanan yang baik dari pemilik bisnisnya atau dari karyawannya ya, seperti itu. Kemudian jasa konsultasi ya, karena jasa konsultasi mau nggak mau kan nggak bisa diserahkan kepada orang lain, harus kepada orang-orang yang benar-benar punya kemampuan, punya kompeten di sana ya. Jadi ini adalah konsep bisnis yang high touch ya. Jadi untuk teman-teman bisa membangun sebuah bisnis yang high touch ya, pastikan teman-teman benar-benar punya sumber daya manusia yang berkualitas, supaya apa? Bisa memberikan servis yang terbaik kepada si konsumen. Kemudian kebalikannya, kalau tadi ada konsep bisnis high touch, nah ini ada kita bicara yang low touch ya, yang nggak terlalu butuh sentuhan ya teman-teman. Nah ini biasanya yang memiliki seperti ini, model bisnis seperti ini adalah biasanya perusahaan-perusahaan teknologi ya, perusahaan-perusahaan software yang mereka istilahnya mengizinkan customer-nya itu
untuk melakukan yang namanya self service ya, lakukan sendiri ya. Ada ininya kok, ada petunjuknya, tinggal lakukan sendiri ya. Jadi nggak perlu istilahnya di orang tuh dibimbing, dipandu, tapi mereka bisa lakukan sendiri. Nah, contohnya yang saya bisa sebutkan ini Survei Monkey ya. Itu Survei Monkey itu apa? Itu adalah sebuah perusahaan software ya, penyedia platform survei online ya. Jadi di situ ada fasilitasnya semua di sana ya. Orang tinggal registrasi, daftar sendiri. Kayak contohnya layanan email itu adalah salah satu yang low touch ya, karena setiap orang pasti sudah paham, sudah ngerti caranya untuk bikin email sendiri. Jadi nggak perlu banyak ikut campur interaksi dengan orang ya, seperti itu. Jadi konsumen bisa kerjain sendiri. Nah, biasanya yang kayak gini ini akan ada paket-paket khusus ya. Kalau misalnya di awal diberikan paket-paket yang murah atau mungkin gratis ya. Nah, pasti berikutnya ada upsell-nya yang tentu saja akan berbayar ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas model bisnis berdasarkan strategi produk. Apa aja? Yang pertama adalah konsep Blue Ocean strategi. Ya, ini adalah sebuah model bisnis yang mana perusahaan tersebut selalu menciptakan inovasi-inovasi baru ya, produk-produk terbaru yang terkini yang mungkin tidak pernah ada di pasaran ya, istilahnya membuka sebuah pasar baru yang tujuannya apa? Supaya menghindari yang namanya komoditas produk. Karena kalau produk yang sama sudah banyak di pasaran, otomatis kan persaingannya banyak teman-teman ya. Kemudian pasti banding-bandingan harga ya. Jadi dengan menjalankan konsep Blue Ocean strategi ini, model bisnis seperti ini tujuannya adalah benar-benar mereka menciptakan sebuah inovasi baru yang belum pernah ada di pasaran, sehingga akan terbentuk yang namanya pasar baru, market yang baru. Nah, kalau market baru sudah terbentuk, nah biasanya biaya pemasaran itu akan rendah. Nah, yang melakukan seperti ini contohnya adalah kalau teman-teman pernah dengar Nintendo ya, Nintendo Wii ya. Jadi kalau kita lihat kompetitor mereka ada Microsoft, ada Sony ya, mereka juga adalah perusahaan-perusahaan yang membuat peralatan game ya, peralatan game seperti ya apa namanya? Kita tahu ada yang game itu ya apa namanya? Game board ya atau segala macam ya. Nah, si Nintendo Wii ini cukup unik. Mereka sama-sama targetnya adalah pasarnya adalah gamers ya, orang-orang game ya. Tapi si Wii ini membuat pangsa pasar yang bukan orang-orang yang suka game. Nah, jadi ini seru teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu Nintendo Wii itu, jadi memang diciptakan bukan kepada orang-orang yang pencinta game, tapi orang-orang yang nggak suka game sebetulnya. Nah, ini yang kita maksud adalah bagaimana mereka membangun sebuah model bisnis yang istilahnya tidak hanya terpaku kepada market yang ada, tapi mereka membuka sebuah market yang baru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah model bisnisnya adalah renting ya, nyewa ya teman-teman ya, nyewa. Jadi sebetulnya model bisnis seperti ini bukan lagi hal yang baru, teman-teman pasti kurang lebih sudah tahu ya. Nah, yang cukup terkenal di sini yang menggunakan sistem renting itu adalah contohnya Spotify ya. Spotify teman-teman tahu adalah sebuah layanan musik ya teman-teman ya. Jadi daripada orang beli CD, daripada beli, kalau zaman dulu kan beli kaset pita ya teman-teman, daripada beli itu yang istilahnya terbatas ya, mereka ya udah semua akses dibuka semua, kita mau denger musik mau apa aja juga bisa ya, selama itu berbayar. Jadi dengan demikian kita bisa mendengarkan sebanyak mungkin lagu yang kita mau ya, tapi dengan sistemnya harus berlangganan. Nah, itu salah satu yang konsepnya adalah renting ya, renting bisnis seperti itu. Kemudian konsep berikutnya adalah konsep bisnis peer to peer. Peer-to-peer artinya kita menggunakan kemitraan pihak ketiga ya. Jadi mempertemukan supply dan demand ya. Ini contohnya yang paling terkenal adalah Gojek, Grab ya, Uber, kemudian Airbnb. Kalau kita perhatikan Gojek, Grab ya, kita tahu bahwa mereka nggak punya armada ya, mereka nggak punya kendaraan, mereka nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi kita tahu mereka adalah sekarang perusahaan transportasi yang terbesar di Indonesia ya, kita tahu bersama ya. Kemudian juga Airbnb ya, sebelum pandemik ini terjadi kita tahu bahwa Airbnb mereka mengelola hotel ya. Bayangin mereka nggak punya hotel sendiri, nggak punya ruko mereka sendiri, nggak punya bangunan mereka sendiri, tapi jaringan mereka ada di seluruh dunia ya. Di Airbnb itu salah satunya model bisnis peer to peer itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya model bisnis social entrepreneurship ya, ini biasanya melakukan pendekatan berdasarkan sosial. Nah, ini saya langsung aja kepada contohnya ya. Ini di Indonesia mungkin dikatakan belum ada
Ya, mungkin ada juga, cuma mungkin saya belum tahu apa perusahaannya. Tapi kalau di luar negeri itu saya kenal ada namanya Tom Shoes ya. Tom Shoes itu adalah sebuah pabrik sepatu ya, produsen sepatu di luar sana. Nah, strategi mereka ketika mereka menjual produknya mereka adalah setiap kita mau beli satu sepatu, mereka bilang bahwa satu sepatu ini sebagian dari keuntungannya akan menjadi sepatu yang lain bagi orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yang tidak mampu beli sepatu. Nah, ini membuat akhirnya para konsumen itu nggak segan-segan akhirnya ikutan beli deh. Ya, kalau saya beli produk ini berarti saya ikut membantu satu anak untuk bisa beli sepatu ya, anak-anak yang tidak mampu untuk bisa beli sepatu. Jadi ini konsep bisnis yang berdasarkan social entrepreneurship seperti ini. Kemudian yang berikutnya, model bisnis. Ini berdasarkan kemitraan ya, ini cukup dikenal ya di dalam umum dalam dunia bisnis ya. Konsep bisnis B2B ya, bisnis to bisnis ya. Berarti transaksinya itu antara bisnis dengan bisnis. Yang paling gampang yang saya bisa jelaskan contohnya di Indonesia itu adalah kalau kita punya perusahaan tambang ya. Perusahaan tambang pasti akan membutuhkan perusahaan alat berat ya sebagai pelengkapnya ya. Ini yang dinamakan bisnis to bisnis. Jadi bisnisnya itu sama-sama bisnis yang membutuhkan ya. Jadi perusahaan tambang ini membutuhkan perusahaan alat berat membutuhkan si perusahaan tambang ini sebagai customer-nya ya. Itu yang namanya bisnis to bisnis ya. Kemudian bisnis to konsumen ya, ini umum di mana-mana ya, kita punya bisnis, kita menjual produk kita langsung kepada konsumen kita ya, itu paling gampang ya yang kita bisa lihat. Misalnya contohnya minimarket, mereka menjual produknya langsung pada konsumen, itu adalah konsep B2C, business to consumer. Nah, kemudian sekarang kebalikannya nih teman-teman. Kalau tadi ada B2C ya, business to konsumen, sekarang kebalikannya, konsumen to bisnis ya. Ini agak unik ya. Justru ini kebalikannya ya. Mungkin teman-teman kalau lihat ini mungkin wah baru pertama kali saya dengar seperti ini. Nah, ini contohnya apa? Kalau teman-teman pernah tahu ada satu situs foto ya, namanya iStock Foto, di mana di sana setiap orang, setiap dari kita yang kalau misalnya kita punya hobi fotografer ya, suka foto-foto, kita bisa upload foto kita ke platform ini. Nah, kemudian customer-nya siapa? Customer-nya biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan foto-foto yang berlisensi, foto-foto yang berbayar, foto-foto yang tidak ada di Google ya. Biasanya ini kebanyakan konten kreator ya, ke perusahaan-perusahaan yang istilahnya perusahaan jurnalis ya, kayak detik.com, Kompas ya. Biasanya mereka membutuhkan foto-foto yang berkualitas, yang tidak ada di pasaran, tidak ada di Google. Nah, mereka biasanya datangnya ke ini, ke iStock Foto ini. Mereka akan cari. Nah, gambar yang datang dari mana? Ya dari kita-kita yang punya hobi jepret-jepret ya. Tinggal kita upload foto di sana, kemudian kita kasih harga ya. Harganya berapa? Tergantung, bisa mulai dari $0,5, bisa $1, $2, $5, $10 ya. Tergantung kualitas foto yang kita berikan ya. Jadi ada perusahaan yang akhirnya willing untuk beli foto-foto yang kita buat itu. Jadi ini konsepnya adalah kebalikannya tadi dari B2C adalah consumer to business. Kita sebagai konsumen, kita menjual produk kita kepada bisnis. Itu kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya adalah model bisnisnya C2C. Nah, C2C ini artinya konsumen to konsumen ya. Nah, ini kalau di Indonesia, kalau kita pernah dengar situs OLX ya, terus kemudian saya lupa namanya, situs yang jual beli mobil itu, jual beli mobil barang bekas, kemudian kalau ada lagi situs barang bekas itu namanya carousel ya teman-teman ya, di mana kita sebagai konsumen kalau kita punya produk mungkin nggak kepake atau mungkin barang-barang pre-love, barang-barang yang kita udah nggak sukai, nah daripada nganggur nih, daripada jadi membusuk di lemari, ya udah kita tawarkan aja masukin ke platform ini. Nanti pasti ada orang lain di luar sana yang membutuhkan, ada konsumen yang lain yang membutuhkan produk kita. Nah, itu yang namanya model bisnis konsumen to konsumen. Jadi kita menjual produk kita ya juga ke sesama pengguna ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang terakhir teman-teman, model bisnis lainnya ya, selain yang 7 yang sudah disebutkan tadi ya, kita nyebutnya ada satu konsep bisnis lagi yang namanya konsep bisnis multi level marketing ya. Model bisnis ini biasanya akan memanfaatkan jaringan konsumen ya, para pengguna untuk menjual produk. Nah, profit yang didapatkan
biasanya berdasarkan sistem komisi, ya tergantung platformnya ya. Kalau kita tahu di Indonesia ada banyak sekali yang namanya model bisnis multi level ya. Salah satunya ada AMW, ada CNI, ada AFC aja tentu saja ya. Nah, itu yang mereka gunakan adalah biasanya mereka membuat sebuah structure jaringan di mana ketika kita menjadi member ya, kemudian kita bisa mengajak member lagi untuk ikut serta ke bisnis kita. Nah, disitulah saya bisa mendapatkan komisi. Demikian juga misalnya orang yang saya ajak kemudian dia bisa mengajak orang lain juga atau mungkin menjual produknya. Saya sebagai orang yang merekrut pertama kali, saya akan mendapatkan komisi atau bonus ya. Itu konsep model bisnis multi level marketing. Nah, berikutnya ada konsep bisnis lagi yang namanya crowdsourcing ya. Ini agak nggak umum ya di Indonesia, tapi ada tapi nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau di luar negeri ini cukup lumayan banyak juga. Jadi apa yang dimaksud dengan model bisnis crowdsourcing ini? Jadi ini cukup unik teman-teman ya. Jadi ini sebetulnya memanfaatkan teknologi ya, teknologi apa? Internet ya teman-teman ya. Jadi memanfaatkan banyak sekali partisipasi di luar sana, pengguna atau user di luar sana, dan kemudian pengguna ini itu bisa menghasilkan produk yang kemudian si perusahaan bisa menjual kembali ya. Misalnya contohnya kalau teman-teman pernah pakai Waze ya, misalnya teman-teman lagi nyetir pasti untuk mau tahu nih jalan macet nggak hari ini ya, saya mau mesti lewat mana. Nah, teman-teman menggunakan Waze ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan Waze, kalau teman-teman perhatikan di layar pasti di Waze itu ada orang lain di sekelilingnya ya. Biasanya kayak ada gambar karikaturnya, ada kartunnya gitu ya. Ada orang yang kayak bawa pedang ya gitu kan. Di sekitar kita ada siapa, terus kemudian ada beberapa orang di depan kita yang informasikan bahwa di depan nih ada hambatan, ada lobang, ada polisi, ada apa namanya? Ada macet nih depan ya, saling informasi bahwa di sini ada kemacetan, ada apa, ada kejadian apa, oh ada demo ya, gitu ya. Jadi itu yang dinamakan konsep bisnis crowdsourcing ya teman-teman ya. Jadi masing-masing pengguna ini, pengguna Waze ini itu saling memberikan informasi, memberikan apa namanya? Ya memberikan manfaat yang akhirnya orang lain juga bisa gunakan. Nah, dari mana sih Waze ini menghasilkan uang? Ya tentu saja dari datanya kita teman-teman ya, dari kita semua. Kemudian mereka juga akan menyediakan space iklan juga ya biasanya ya. Sekarang kalau nggak salah udah mulai ya, kadang-kadang ada apa dikasih tahu ya berapa ratus kilometer dari tempat kita, berapa ratus meter dari tempat kita ada jualan apa, ada toko apa ya, ada pom bensin atau ada informasi apa ya kan. Jadi itulah cara mereka untuk bisa menghasilkan uang. Jadi menggunakan sistem crowdsourcing seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah sistem agency. Nah, ini agency, ini umum biasanya di dalam dunia digital ya, bukan hanya di digital tapi juga macam-macam ya di bidang fashion, kemudian di bidang sumber daya manusia biasa dikenal dengan istilah outsourcing ya. Kalau teman-teman kenal pernah dengar outsourcing ya. Jadi banyak bidangnya, ada bidang keamanan juga di mana sebuah perusahaan yang mana core basisnya itu tidak di situ, kompeten mereka bukan di bidang itu, mereka kemudian akhirnya meng-hire sebuah agensi untuk bisa melakukan memberikan produk atau jasa yang mereka miliki untuk melengkapi operasional yang dilakukan oleh perusahaan yang pihak pertama ini ya teman-teman ya. Misalnya contohnya saya punya bisnis agency nih. Bisnis agency saya apa? Agensi saya adalah agensi digital marketing. Nah, tugas saya apa? Tugas saya adalah saya membantu para business owner yang mereka mau iklan di Facebook, iklan di Instagram, tapi mereka nggak punya waktu atau mereka nggak paham tentang digital ya, ya sudah serahin ke saya aja, biarkan saya yang kerjain buat mereka. Ya itu simpelnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mereka yang akhirnya hire ke saya, mereka akan minta, Albert saya mau campaign saya seperti ini. Saya punya produk ini, tolong dipasarkan. Saya maunya intinya produk ini supaya laku gimana. Nah ini ya tugas saya sebagai agency yang kemudian saya meng-create sebuah campaign, membuat sebuah konsep ya supaya produk itu kemudian bisa laku ya. Akhirnya mereka sebagai customer saya, mereka yang meng-hire saya, pihak bisnis yang meng-hire saya, akhirnya mereka happy bahwa produk mereka akhirnya laku atau bisa terjual ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu kurang lebih konsep agensi. Dan agensi juga macam-macam ya, ada agensi bidang keamanan ya. Kita tahu beberapa perusahaan-perusahaan besar ya, mereka nggak mau pusing kalau mereka mau butuh cleaning service, mau butuh butuh security ya, mereka biasanya cari perusahaan-perusahaan penyedia yang mereka sudah mentraining
orang-orang di bidang cleaning service, di bidang security, ya jauh lebih hemat mereka langsung ke agensi ini dibandingkan mereka harus hire sendiri, mereka training sendiri ya. Ya biasanya perusahaan nggak mau repot seperti itu. Biasanya mereka akan cari perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya pengalaman di sini. Nah, itu adalah sistem agensi. Oke teman-teman, itu kayaknya udah banyak juga ya penjelasan kali ini. Ada 8 model bisnis ya. Di masing-masing 8 ini juga ada sub-subnya sendiri. Udah banyak banget. Mudah-mudahan teman-teman nggak mabuk. Tapi dari sini harapan saya teman-teman akhirnya di sini sudah mulai ada gambaran bahwa ternyata di luar sana, ternyata sebuah bisnis tuh model bisnisnya banyak, konsepnya itu banyak gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang hari ini dalam masa-masa sulit ya, terpikir untuk mencari sebuah bisnis yang cocok, konsep bisnis yang cocok, ya mudah-mudahan dari apa yang sudah saya jelaskan hari ini, teman-teman bisa mendapatkan sebuah ide ya, sebuah pencerahan ya. Jadi teman-teman tahu apa yang harus teman-teman lakukan ya, mengerti konsep bisnis apa yang teman-teman mau bikin ya. Jadi ketika teman-teman nanti mau ketemu investor ya, mau approach teman, saudara untuk minta pendanaan, paling nggak teman-teman sudah tahu bahwa oh ini loh konsep bisnis yang saya mau kerjakan itu ini ya. Saya mau pakai model seperti ini. Saya mau yang sistem misalnya pembayarannya mau yang langganan seperti ini ya. Teman-teman sudah harus tahu konsepnya di awal. Kalau enggak teman-teman mau ngomong apa kepada calon partnernya teman-teman, entah itu sebagai partner kerja atau sebagai partner pendana ya, apapun itu ya, kalau mereka nggak ngerti konsepnya, nggak paham ya otomatis ya mereka tidak akan bekerja sama dengan teman-teman akhirnya. Itu teman-teman sharing dari saya hari ini. Kalau ada pertanyaan yuk kita diskusi ya. Wih, Komik sudah ada. Hai Komik, senang bisa ngeliat dirimu di sini. Pertanyaannya satu, kenapa background kalian terang benderang sekali ya? Nah. Albert baru mandi. Tadi ada sebelum acara ada yang minta sama saya untuk merubah backgroundnya, jadi ya. Soalnya kalau kayak Komik dia biru tua, rambutnya Albert hilang Komik jadi botak, kepotong. Kalau dimudain agak mendingan. Oh, oke. Jadi Albert mendadak biksu dia. Rambutnya. Ini ada pertanyaan dari Bro Indra. Sebelum lupa mau tanya, apakah banyak saingan dengan produk yang sama dengan bisnis kita itu menguntungkan atau malah merugikan kita? Oh ya, tambahan. Jadi di sekitar kita gitu. Kadang-kadang kan suka ada misalkan bisnis yang market atau yang biasa warung-warung gitu ya. Sebelah-sebelahnya malah warung juga. Nah, atau kayak bisnis mall juga di sebelahnya mall juga. Ini tergantung Bro Indra, size marketnya seperti apa. Kalau size marketnya besar, ya selama para pelaku bisnis ini tidak melakukan banting-bantingan harga ya, mereka masih fair mainnya, itu nggak ada masalah sebetulnya. Karena kan yang namanya buyer is belong to the market ya. Buyer kan terserah mau milihnya kepada siapa. Tentu saja kalau misalnya harganya sama, produknya sama, mereka akan mencari penjual atau distributor yang mereka memberikan servis yang paling baik gitu. Jadi tergantung sih. Nah, ya bisa jadi saingan juga bisa sebetulnya. Tergantung juga. Okay. Thank you, bro. Misalnya kenapa ada Indomaret ya, Indomaret kemudian sebelahnya ada Alfamart ya. Kayaknya mereka berdua tuh rukun-rukun aja tuh walaupun sebelah-sebelahan kan. Nah ternyata sebelum Alfamart atau Indomaret buka sebelah-sebelahan, nah pasti ada surveyornya kan yang survei. Mereka tahu bahwa di area ini kepadatan penduduknya berapa. Di situ mereka bisa memperkirakan jumlah calon customer-nya itu berapa banyak. Jadinya walaupun akhirnya sebuah atau Indomaret atau Alfamart buka, terus kemudian sebelahnya buka lagi ya kan, tetap dua-duanya tetap masing-masing bisa jalan kan. Nah, tapi kalau ditanya gimana profitnya? Profitnya oke-oke aja, sama aja, berarti artinya di daerah itu kuenya besar, marketnya besar gitu. Jadi kembali lagi ini pertanyaan tergantung sih, ya kan? Iya. Sama juga kayak kita suka lihat nih tukang permak Levi's atau permak Levis atau bukan permak lift ya. Biasanya permak lift, permak hidup gitu. Hidup. Itu kan biasanya suka sebelah-sebelahan. Kadang kita juga mikir tuh,
ini gimana hidupnya ya, gimana saingannya ya. Tapi ternyata benar kata Albert, kalau kuenya besar, marketnya besar, sebenarnya mereka belasan tahun, puluhan tahun bahkan masih hidup gitu loh, ya kan? Nah, yang masalah kalau kayak sekarang nih, karena marketnya itu kuenya jadi berkurang, Ya. ya kan, kapasitasnya berkurang, akhirnya bisa kita lihat siapa yang masih survive sama enggak kan. Kalau yang kreatif, dia pakai cara lain untuk tetap bisa berbisnis. Kalau yang masih mempertahankan cara lama ya pelan atau cepat mati pelan-pelan jadinya, berat ya gitu loh, ya kan. Ya, tapi kalau lihat seperti ini ya, kalau misalnya ada saingan ya, ya kita sebagai pemilik bisnis mau nggak mau suka nggak suka kita harus inovasi. Jadi apalagi Betul. yang kita harus ini kompetitor ini udah mulai keluarin produk yang sama kayak kita, mungkin Yes. harganya kurang lebih sama atau lebih murah. Nah, kita harus ya sebagai pebisnis mau nggak mau suka nggak suka inovasi. Apalagi nih yang kita bisa improve dengan Ya, produk kita. entah Gitu. servisnya, ya kan, entah variasinya. Ya, Kayak kalau saya kan belasan tahun ngerjain baju ya sebagai desainer tuh, maksudnya berasa banget. Maksudnya kalau saya ngelihat ya, pertama servis udah pasti. Kalau produk yang kita bikin sendiri ya kan, pasti servis kita harus beda. Kedua, ya memang variasi. Kalau misalnya jual barang yang sama, apa mungkin penyajiannya misalnya makanan lah, katakan sama-sama pisang goreng ya, bet ya. Sebelah-sebelahan pisang goreng. Oh, yang sono belum ada varian pakai wijen. Oh ya, saya pakai wijen ya, misalnya gitu kan. Mungkin besok pisang goreng pakai kecap manis gitu kan. Ya kan? Jadi itu yang sampai menimbulkan orang, oh boleh nih dicoba nih kok sesuatu yang beda. Ya makanya dari segi kualitas, dari segi pelayanan, dari segi variasi. Ya sebenarnya semuanya dituntut kreatif ya. Makanya sekarang dengan kita nggak bisa banyak berinteraksi dengan cara yang konvensional kayak dulu dagang ya. Inilah kenapa kita membuka mata untuk hal-hal yang berbau online ya, Bet ya. Makanya kan betul. Albert banyak sharing tentang hal ini, timingnya pas lah. Yang dulu kita mungkin nggak terlalu mau pusing dengan yang namanya bikin web lah, terus mengkonsep bisnis kita dengan serius lah. Jalan begitu aja masih bisa kok, masih hidup kok, ya kan. Tapi ternyata zaman berubah, ya kan. Ternyata mulai kesulitan-kesulitan baru mulai datang karena perubahan keadaan, ya kan. Ya akhirnya kita mulai lebih menseriuskan kembali lagi nih, kayak tadi kan model-model ini kan mengingatkan kita lagi nih, kira-kira apa nih yang harus direview dari bisnis yang udah dijalanin, ya kan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, ya kan. Kalau perlu memang harus belajar kayak kelas yang akan Albert bikin itu kan tentang digital marketing ya, Bet ya. Nah, apapun bisnis yang kita lakukan, kita tetap butuh yang namanya branding, promosi, ya kan. Nah, itu kita belajar tuh mengaplikasikan ke dalam bisnis masing-masing orang lah yang di sini. Apapun itulah bentuknya, produk lah, jasa ya, Bet ya. Betul. Jadi selalu istilahnya apa kalau di kita CANI, constant and never ending improvement ya. Apapun itu, tidak hanya dalam bisnis, tidak hanya dalam keuangan, tidak hanya dalam karir ya. Apapun ya, dalam kehidupan kita, karir kita, kemudian kepribadian kita, karakter kita ya, itu relationship kita. Jadi saya suka istilahnya ya KANI ya, CANI, constant and never ending improvement, itu yang akhirnya membuat kita akan selalu bersemangat setiap hari ya. Ada alasan bagi kita untuk bangun pagi ya, turun dari tempat tidur dan kita bersemangat memulai hal-hal yang baru. Ya kan tiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang baru, untuk memperbaiki sesuatu yang lain ya kan. Ya. Hari yang baru, berkat ada yang baru, yang mau gitu ditanya ya sampai sini ya, setelah Albert menjelaskan. Pak Herman ngangguk-ngangguk aja Pak Herman. Ya belajar lah ya, sudah bagus lah ya, ilmunya sudah masuk. Kedengaran ya suara saya? Jelas Pak Herman. Cuma saya nggak melihat mic-nya Pak Herman nih. Iya, kok tumben. Biasanya ada tuh ke depan menonjol. Ganti suasana juga ini. Nah dong, hanya orang-orang yang beriman yang bisa lihat. Saya cuman mau nanya ya, bukan nanya juga ya, jujur aja buat saya ini ya ini ilmu yang lama tapi saya baru ngeh. Jadi
sebenarnya tahu tapi dulu nggak pasti. Jadi sekarang waduh gila. Jadi banyak hal-hal yang belajar ulang. Yang kedua banyak yang belum tahu juga gitu loh. Cuman pertanyaan saya satu, yang tadi dibilang oleh Ceng Clara ini, ya kan sebagai bisnismen, mungkin saya masih baru ya sebagai bisnismen, artinya berapa kali gagal berulang-ulang. Jadi pertanyaannya gini, sekarang kan orang bilang hampir semuanya online, jual makanan online, apapun online, termasuk ya yang jual diri pun online segala macem lah gitu. Itu yang negatif nih ya. Ya sampai saya ngeliat begini, kira-kira peran online itu selain memang mendominasi untuk beberapa profesi itu, kira-kira Bro Albert boleh nggak di breakdown gitu, atau nanti dibikin lagi kira-kira berapa profesi yang memang harus udah benar-benar turn over to digital teknik lah, digital system lah, apapun namanya gitu. Karena kalau kita lihat ini masih banyak termasuk orang-orang berpikir, waduh bikin pindahnya susah, kedua bikinnya pun susah gitu. Jadi di satu sisi mungkin ada kebutuhan yang mendesak, satu sisi kita tidak punya kemampuan atau skill ataupun ability seperti itu. Ya mungkin di sisi lain buat Bro Albert adalah satu peluang bisnis. Jadi buat teman-teman yang mengerti di konsep skill digital adalah peluang emas ya, seperti itu. Saya rasa itu aja. Apa yang perlu, boleh nggak nanti dibantu di breakdown usaha apa yang memang mendesak untuk harus pindah dari jalur konvensional ke digital. Jadi konvensional yang biasa minimal ke medsos gitu. Itu aja Bro. Kalau di breakdown, thank you Pak Herman pertanyaannya. Coba kalau saya lihat ya Pak Herman ya, kalau kita bilang bisnis-bisnis apa aja yang harus pindah ke online, kalau saya jujur ya sebagai seorang digital marketer, saya akan bilang semua harus pindah ke online. Justru saya melihatnya memang ada beberapa bisnis tertentu yang mau nggak mau, suka nggak suka, dia tetap harus stay offline. Ya contohnya bisnis-bisnis yang berkaitan dengan ya tadi saya sebutkan ya high touch ya. Misalnya umpama pijat refleksi, kemudian potong rambut, ya kan nggak mungkin kan, misalnya umpama misalnya Pak Herman, Pak Handoyo ini profesinya sebagai seorang barberian ya, tukang potong rambut. Saya ngomong Pak Handoyo, bayangkan Pak Handoyo kan bisa lihat kan muka saya di sini kan, saya di sini, Pak Handoyo tolong dong potongin rambut saya, gitu kan nggak? Pak Herman bisa tuh. Bisa. Wani Piro. Dengan ilmu yang tadi kata Pak Herman, hanya orang beriman yang bisa lihat. Bisa tuh. Jadi bayangkan rambut Anda sudah pendek. Langsung yang potong gitu ya. Atau botak kayak ya. Pas keluar out-outan Ya, orang out-outan botak bayangkan lagi kan, gitu. gitu. Saya potong secara digital. Ya itu bisnis-bisnis yang high touch ya, yang mau nggak mau ya tetap harus ketemu, tatap muka ya. Terus kemudian bisnis-bisnis convenient ya, yang istilahnya kayak pariwisata kan ya walaupun mungkin sekarang udah mulai ada teknologi VR ya, di mana kita bisa traveling ke tempat yang kita inginkan. Misalnya kita mau ke Dubai, kita mau ke Maroko atau apa ya, tinggal pakai alat VR ya, kacamata VR itu kita bisa lihat, tapi tetap aja sensasinya, experience-nya kan pasti berbeda dibandingkan kalau baunya, sentuhannya nggak bisa pegang. Jadi memang ada beberapa bisnis yang tetap mau nggak mau tetap harus stay offline. Terus kemudian yang berkaitan dengan manufacture ya, produksi ya kan nggak mungkin produksi bisa dilakukan secara offline. Misalnya misalnya contohnya Aqua lah gini kan, ya pasti kan proses pemurniannya mau nggak mau tetap harus dilakukan secara offline kan, atau kita beli makanan mau makan apa gitu kan, tetap kan proses produksinya harus tetap secara offline. Nah, tapi yang bisa di online kan itu adalah proses promosi dan marketingnya, itu yang bisa di online kan. Jadi kalau di saya sih pernah ada yang bilang sama saya, kan nggak semua bisnis tuh bisa di online kan. Betul, tapi kalau kita bicara marketing ya, bicara promosi, itu kita pasti bisa online. Memang kalau dalam proses produksi dan yang lain memang nggak bisa ya kan, bisnis high touch. Tapi kalau misalnya tadi kan tukang potong rambut gitu kan, ya tukang potong rambutnya memang harus offline ketemuan. Tapi
untuk mempromosikan, misalnya Pak Handoyo seorang barberian tadi ya Pak barberian yang cukup terkenal punya certified. Nah, kita kan bisa dipromosikan Pak Handoyo di personal brandingnya dibuat online kan. Jadi misalnya Pak Handoyo sudah sudah potong rambut para menteri ya, para pejabat-pejabat istana. Sudah potong rambut 10.000 orang. Ya, 10.000 orang gitu kan. Sudah cukup pengalaman sekali. Nah, proses marketingnya, promosinya itu yang bisa online. Of course bisa online kan. Tapi sebenarnya ada juga yang agak susah untuk online. Apa itu? Pertemuan offline-nya sih define. Oh iya. Pada saat bisa ngeledekin komik secara offline tuh beda sensasinya dengan virtual ya. Direkam loh ini. Gila, kita rasanya udah berapa bulan ya kita nggak offline ya udah. Iya Pak, dari Februari ya, dari Februari. Berapa kok? Dari ya, mulai habis Februari kan? Baru 3 minggu. Iya. Kata komik enak aja, gue tiap hari pusing bikirin materi. Jadi lagunya komik. Kayaknya aku mau ini ya puasa dulu ya. Kita cuti dulu sampai akhir bulan kayaknya. Jangan dong kok, nanti kita merindukanmu gimana kok. Baru ini lagi deh kayaknya. Serius? Kok kalau tiap hari Albert suruh ngajar tadi habis napas kok. Iya. Sekali tarik. Sudah ada timnya nih. Sudah ada timnya, tinggal bagi-bagi aja. Aku mau cuti dulu. Itu Pak Herman udah punya mic gede banget tuh Pak. Apa kok? Iya. Kan orang-orang yang beriman bisa lihat. Ini komik kan, itu komik yang dari mulai Februari ya. Komik bilang 3 minggu. Sebenarnya seminggu kita berpisah, seminggu terasa sudah. Masih ingat lagu itu? Komik pasti nggak ingat karena dia. Oh, aku nggak tahu lagu itu. Masih muda ya. Masih. Aku baru 19 tahun. 19 tahun, tahun 60. Oh, kami belum lahir, Pak Herman. Maafkan. Ya. Itu Pak Herman, pertanyaan tadi ya. Jadi memang bisnis tidak bisa nggak semua bisa online. Tapi kalau dari sisi saya, proses marketingnya itu pasti bisa online. Ya, oke. Jadi sebetulnya ini menginspirasi saya dan jahit saya juga sering menginspirasi orang lain ketika bertanya atau mereka banyak yang ngeluh. Saya ngalamin hal ini ya, tapi untung dibantu, jujur aja dibantu oleh beberapa teman, salah satunya oleh istri saya juga. Jadi saya belajar dari metode untuk Zoom itu dari istri saya ketika mereka join di perusahaan asuransi dia gitu. Saya lihat, saya perhatiin gaya ngomongnya. Saya pikir apa mungkin yang personal touch itu jadi apa tadi yang high touch itu bisa dirubah ya. High touch itu bisa dirubah dengan jalur online walaupun dulu sudah sering tapi kan waktu itu masih itu belum populer ya. Jadi pertanyaannya begini, Bro Albert. Selain faktor mendesak, ada faktor apa lagi yang memang perlu dipersiapkan buat teman-teman marketer gitu? Apa misalnya kalau mereka bilang ya mentalnya deh, kemauannya deh gitu. Karena kan skill kan kita kurang. Saya mau tapi skill saya kurang. Ya belajar lagi, Pak. Ya, itu udah pasti. Ya, emang. Tapi karena mereka udah bilang kan mereka selalu bilang dengan teknik ya balik lagi nantinya. Aduh, gua udah begini banyak aja justification-nya, excuse-nya, ngeblame-nya segala macem gitu. Bayar orang dong yang profesional untuk melakukan hal tersebut. Itu kalau dalam dunia motivasi itu jawabannya hanya satu. Dia belum menemukan why. Belum why-nya. Jadi pada saat orang menemukan why, pasti akan menemukan how. Pertanyaannya bukan how, tetapi why. Why I must change? Why I need to change? Why I need to change right now, not later. Nah, pada saat pertanyaan itu sudah bisa dijawab, then semua orang will find the how. Entah itu tanya, entah itu belajar, entah itu dapat ilham sendiri, I don't know. Ya, setuju Pak Mike. Oke. Setuju Pak Mike. Jadi kalau Y kan otak kiri ya. Jadi kalau misalnya Clara, ini orangnya belum mau gerak, belum mau jalan, belum apa segala macam bisnisnya. Itu bukan karena dia belum ngerti.
tapi dia belum melihat. Belum see. Why-nya belum ada. Jadi percuma diajarin caranya ini, caranya misalnya cara prospek orang, cara bercerita tentang produk, ini produknya bisa ini, percuma. Ya itu kan sebenarnya kayak kemarin ya Komik ya waktu kita bahas tentang goal. Di balik goal itu value apa, ya kan? Ya. Jadi karena ada dua, makanya orang bergerak kan cuma ada dua, mendekati kesenangan atau menghindari kesakitan. Kalau dia belum bergerak, artinya kesenangannya belum cukup senang untuk memancing dia bergerak. Atau kesakitan yang dia rasakan sekarang belum cukup sakit untuk memindahkan dia, memaksa dia berpindah. Hanya ada itu. Betul. Jadi motivasi itu so simple sebenarnya. Iya. Tapi susah banget untuk dilakukan. Secara logika itu so simple. Tetapi prakteknya susah. Karena melawan diri sendiri. Setuju kok. Musuh terbesar diri sendiri. Soalnya begitu menemukan why-nya kan apapun. Karena dulu kan sebenarnya dari dulu kita mau kerja di rumah kan bisa kan sebenarnya ya. Betul. Sebelum ke PNS. Aku ingat banget kok waktu Mall Puri Indah itu masih baru bangun dan Starbucks-nya itu masih di tengah Mall Puri Indah. Oh ya. Masih satu-satunya yang di luar, oke? Belum di-upgrade kayak sekarang ya. Betul. Kan mall Starbucks-nya pernah masuk ke dalam kan, lalu keluar lagi kan waktu di ini Pugar kan, sampai sekarang nih kan. Waktu dulu pertama-tama itu masih di luar Starbucks-nya, dan disitulah aku duduk dengan handphone yang masih GPRS, bayangin, bawa komputer, laptop dengan handphone yang masih GPRS, Ericsson. Nggak ada wifi di Starbucks-nya ya. Iya betul. Zaman dulu belum zaman wifi. Masih Ericsson lagi yang kok. Ya, dan aku online. Ya. Di sanalah aku buat website waktu dulu dan aku chattingan sama teman-teman yang lain dan aku jualan dulu di situ di Starbucks itu. Nah itu dulu office-ku pertama yang mobile. Nah saat seperti itulah office-nya. Bayangin teman-teman itu handphonenya koneksinya GPRS loh ya. GPRS ya, bukan 3G, bukan 4G hidup ya. segan mati tak mau. Hati-hati loh ya. Jadi kalau itu pada saat aku balik di rumah, itu dulu modemnya masih tinoni. Oh iya kok ada bunyi. Nuni gitu. Ingat ada 33,6 atau 56 bener kok. 56 kbps itu zamanku, teman-teman ya. Nah, modem pertama kali 18,8 itu juga zamanku, teman-teman. Atau connect bunyi dulu belum ada yang namanya web browser. Oke? Iya, browser sebelum ada web browser pertama itu namanya Netscape Navigator. Navigator ya. Oke? Netscape Navigator. Dulu email itu pakai command line. Email pertama kali itu text mode, DOS mode, command line, teman-teman. Nah, itu zamanku dulu. Chat pakai MRL ya, MRL apa namanya itu kan. Terus kalau tanya, hai, ASL. Ya. Jadi sebenarnya dari dulu tuh bisa. Dan aku melakukannya. Nah, saat ini, di awal tahun ini, semua orang terpaksa kan melakukan. Gitu loh. Itu aja sih. So, di ilmu kudu ya kok ya. Mau kita duluan lakukan, atau nanti pun kita terpaksa melakukan. Itu aja. Ya, zaman tetap berubah. Mau kita berubah ataupun kita diem di tempat ya kok. Nanti sampai zaman itu menyeret kita untuk berubah. Pasti dunia berubah kan? Iya, dunia pasti berubah. Nggak akan nungguin kita. Yang aku katakan kemarin, berbahaya pada saat kita bangun hari ini, kita masih sama dengan kemarin. Betul. Atau kita bangun besok pagi, kita masih sama dengan hari ini. Selalu harus ada sebuah progres sekecil apapun. Setuju kok Mike, luar biasa. Tapi memang kalau itu sih masuknya membangun mindset bisnis ya kok ya, maksudnya
Bukan hanya mindset itu bisnis sih. masalah Bukan mindset, hanya mindset bukan hanya bisnis. bisnis. Iya, ini bukan hanya bisnis, tapi Hadap itu. keseluruhan hidup kita sih sebenarnya. Betul, betul. Karena itu semua aspek itu bisa dipakai dengan cara itu. Ya, karena kalau cuman bisnis kan kayaknya kita duit melulu, bukan. Duit doang. Belum tentu duit banyak-banyak banget, apa segala macam banget. Kadang-kadang kalau caranya nggak benar, kita nggak seimbang, gitu aja. Betul. Bukan berarti duit banyak nggak enak, tapi kalau Iya. nggak seimbang bahaya. Itu aja. Terima kasih Komai. Terima kasih. Jadi Pak Herman, apa yang bisa dibantu Pak Herman, bisa kita improve bisnisnya Pak Herman ini? Oh, siap nanti. Ya, pokoknya ngikut aja lah, melu lah. Iman yang tahu. Hah? Ya nantilah kalau minta bantu saya minta Pak Tarno lah, dibantu ya. Apa sih? Ya ampun. Pak Tarno yang dibantu ya teman-teman ya. Bantu teman-teman, Pak Prok. Udah pensiun gitu. belum? Vlog ya. Prok gitu. Prok. Lupa loh aku. Apa itu ya? Itu Pak Tarno pesulap. Pesulap. Oh iya nggak. Masa sih? Pak Tarno itu. Iya, Udahlah. Kalian memang udah terlalu tua sih. Aku masih terlalu muda. Agak. Kalau sekarang zamannya ikan hiu makan tomat kok. Apalagi tuh, Bert? Loh, ini hari ini lagi rame itu ya, apa namanya? Tahu. Ikan hiu makan tomat. Apa itu? Udah ini diet. Bukan diet, VG. Udah ikan hiunya VG. Iya. Kirain ikan hiu masih makan plastik kok. Ikan hiunya VG Perut biar sehat. Biar langsing aja. Kalau enggak kan gemuk-gemuk ikan hiunya. Ikan hiu makan tomat apa? Lagu lagi populer sekarang, lagi kekinian nih. Siapa yang populer aku lupa deh, pokoknya lagi rame pokoknya minggu ini idiom itu. Oh, yang kemarin dinyanyiin terus tuh. Ya, ikan hiu makan tomat gitu. Ya, teman-teman, jadi ada nanti kita hari Sabtu bahas buku ya, Bet? Yes, kita bahas Egg Habit ya. Wih, mantap. Egg Habit. Keren. Egg Habit. Nanti minggu depannya 9 Habit. Mana ada kok. Itu depannya tulisannya komik. Oh. Kita nantikan By Albert Lutano dong, dilanjutin. Waduh. Belum ini. Ya, teman-teman, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Mungkin satu pertanyaan lagi mungkin dari Pak Handoyo. Butin gimana Butin? Butin lagi bikin kue pie susu. Bikin kue. Butin lagi masak. Lagi bikin pie susu sesuai ini pesanan. Satu lagi mungkin pertanyaan atau komentar atau mau sharing apa gitu. Satu orang lagi sebelum kita tutup hari ini. Aku dengerin. Siap. Mungkin ada yang mau komentar, Butin? Saya ikut nambahin boleh. Boleh dong, boleh banget. Itu Komai mau ngomong, Komai dulu. Pak Herman dulu lah, Pak Herman dulu. Oke, saya dulu gini loh. Memang pertama sih ini ya perubahan dari yang namanya cash flow kuadran ini ya berasa sekali ya teman-teman. Jadi mungkin sebagai seorang yang dari dulunya saya gabungan, saya tuh pekerja artinya sebagai employee, tapi di satu sisi pada satu minggu atau di luangnya malamnya saya selalu ikut di self employee atau bisnis kecil-kecilan lah, entah itu Sabtu Minggu entah itu jadi MC atau dulunya sebagai profesional fotografer ya di satu yang besar, ratusan besar lah itu. Atau saya nambah jadinya kalau nggak di hari lain saya ikut di bisnis network seperti itu. Ya konsepnya ngerubah untuk jadi istilahnya yang tiap bulan kita terima gaji, terima ini itu nggak mudah gitu loh, bro. Pada saat itu saya juga pernah belajar di satu yang mereka tuh pengusaha-pengusaha buat training cukup mahal juga harganya saat itu ya. Mereka ketika kami ditanya ada sekitar 30 orang lebih sebetulnya. Ditanya apa sih yang mau bisnis, semua bilang mau. Terus apa sih, semua bilang adalah modal gitu loh. Ternyata setelah diskusi setengah hari lah baru tahu, bukan sebenarnya nggak setengah hari, memang dia 3 hari tapi dari sekitar setengah jam, 30 menit kita sudah tahu ternyata modal itu bukan segala-galanya gitu. Makanya saya tadi ngelihat apa yang dikatakan oleh Bro Albert itu wah benar-benar ngebuka apa ya? Ngebuka paradigma kita ya gitu. Bahwa
nggak hanya modal, tapi yang tadi Anda bilang itu, kalau memang modal, semua orang bicara modal, kemudian langkahnya apa? Nggak ketahuan bisnisnya, akhirnya jadi bangkrut sebelum waktunya. Jadi orang bilang apa ya? Sebelum berkembang, bunga itu udah layu, akhirnya mati. Jadi buang Layu sebelum siang-siang. berkembang. Ya, layu sebelum berkembang. Jadi saya sih terus terang berterima kasih dengan acara ini, ngebuka kembali paradigma. Yang kedua, saya dapat pengetahuan gitu loh. Iya ya, ternyata kalau bicara bisnis tuh nggak hanya bisnis retail, tapi juga ada bisnis yang mulai di breakdown tuh banyak sekali itu. Saya rasa itu aja sih satu pujian lah buat teman-teman yang ada di mana nih, yang ada di network nih, Ko Mike, Bro Albert, Ibu Clara, dan satu lagi siapa ya? Ada Ko Handoyo lah dengan Bro Indra yang ngikut itu. Saya melihat, wah lumayan nih. Kita buka paradigma nih di saat-saat orang lagi pandemi, karena sekali lagi di saat ini mereka pada ngeluh, pusing, suruh minum obat sakit kepala nggak bisa, nggak cocok gitu. Saya rasa itu aja lah tambahan. Jadi satu komplimen deh buat Anda semua. Bravo. Luar biasa. Thank you banget Pak Herman, apresiasinya ini yang membuat saya dan teman-teman di sini, Ko Mike dan juga Cici Clara yang tidak akan pernah berhenti untuk men-sharingkan apa yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, pengalaman kita miliki. Jadi akan membantu teman-teman akan menjadi lebih maju lagi. Thank you banget Pak Herman, ini yang membuat kita semangat jadinya. Besok pagi jadi lebih semangat lagi ya, Bet. Ya, besok pagi untuk nyusun materi minggu depan. Yes, besok pagi bisa jadi Iron Man tanpa harus makan odading Mang Oleh. Oh gitu. Bro Herman, Pak Herman, kalian promo dong besok acaranya gimana? Spirit Guardian. Oke, teman-teman, besok adalah, terima kasih Ko Mike dan grup, besok acara di Sat Divine ya, jadi sister company atau mother company-nya. Jadi dari network number one adalah mother company, mana ada itu istilah baru. Ini menyalahi hukumnya ini nih. Holding company. Holding company Pak Herman. TTM company. Kan, kalau yang biasa kan holding company. Nah, ini mother's company gitu loh. Ini TTM aja, TTM. TTM-nya adalah besok. Atau TTL boleh, TTL. TTL itu apa tuh? Ya udah terus dulu. Ya kan bingung kan? Nah, itu besok mudah-mudahan tanya Clara itu apa. Kita akan bicara lagi besok bagaimana kita berkomunikasi dengan spirit guardian Anda. Ya, itu dulu. Bagaimana berkomunikasi ya? Ya, bahasanya very high. Bahasanya very high. Ini kan very touch gitu. High touch. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan spirit guardian Anda? Nanti ada clue-cluenya dan ada jenis dari spirit guardian, karena sekarang tambahan sedikit 1 menit. Orang lagi pusing ngurusin makanan, ngurusin duit segala macam, kok hubungan dengan guardian apaan gitu loh. Itu teman-teman. Jadi besok kita bahas, karena kadang-kadang ada satu jenis yang namanya spirit guardian itu yang berhubungan dengan HOKIE, hoki Anda. Yes. Oke, stay tune besok di Sat Divine. Mantap. Kayaknya Master Herman harus belajar Cimen ini. Cimen Tosu ya. Cimen Tunci ya. Ini bagus banget ini kalau digabung ya kayak gini. Siap, saya mau belajar. Serius. Keren nanti. Oke, sip, silakan Mr. Albert dan Miss Clara. Ngapain kok? Duh, aku kan tamu di sini. Silakan aja. Kirain kok udah tarik nafas mau nutup. Loh, mana aku nggak boleh nutup. Ada Pak Peter loh, ada Pak Peter. Bukan acara iya, aku. Ada Pak Peter. Tadi mana Pak Peter hilang? Tadi ada. Ada ya, mungkin mental. Ada Kadang-kadang sore-sore ini ya, internetnya juga suka up and down ya akhir-akhir ini. Ya tadi memang kena. Kayaknya di itulah. Di holding company kanannya. Ada lagi yang mau ditambahin, Albert?
sudah ada. Ya mudah-mudahan apa yang saya sharingkan di sini, terus tadi Komik sharing, juga Pak Herman sharing, Cici Clara sharing, teman-teman di sini sharingkan bisa bermanfaat bagi kita semua karena kita di sini sama-sama saling belajar. Kita sekali waktu kita menjadi guru, sekali waktu kita juga menjadi murid. Jadi kita saling berbagi di sini untuk menjadi lebih baik lagi, mentransformasi diri kita menjadi lebih baik. Begitu. Ya, setuju. Ya, jadi hari ini kita udah membahas tentang bisnis model ya, Bet ya. Jadi Betul. paling enggak mungkin bukan langsung menyelesaikan masalah kita dalam berbisnis, tapi paling enggak ini menjadi satu tambahan pengetahuan dan juga mungkin mengingatkan untuk mulai mereview lagi bisnis-bisnis kita atau yang telah ada, udah sampai di level mana, bagaimana upgrade-nya, segala macam ke depannya. Dan kita berusaha untuk setiap minggu memenuhi, semoga bisa membantu memenuhi kebutuhan teman-teman untuk meningkatkan atau improvement terhadap bisnisnya dan juga terhadap diri sendiri. Ya, jadi kalau hari Selasa ya kita jadwalnya adalah tentang mindset ya. Ya, Bet ya? Ya, betul. Mindset. Ya, terus hari Kamis adalah hari Selasa digital marketing. Selasa marketing, yang hari ya, Kamis yang mindset. Kau. Sorry, lupa. section dikit tadi. Sabtu kita beda buku ya. Ya, Selasa digital marketing, hari Kamis kita tentang mindset, ya kan, hari Sabtu tentang beda buku. Nah, hari ini sebenarnya mindsetnya intinya seperti yang tadi dibilang Komik ya. Jadi pada saat kita menemukan why, kita merasa harus berubah, kita akan mulai menggali apa yang kita butuhkan. Ya, salah satunya mungkin dengan knowledge tambahan untuk membantu improve atau mereview kembali bisnis-bisnis kita, sehingga walaupun masa seperti ini kita semua tetap bisa produktif dan bisa berbisnis dengan baik. Oke, semuanya terima kasih untuk yang udah hadir di sini. Ikut dong. Ya. Ikut dong tambahan. Tadi saya mau nambah di depan. Kalau bicara model bisnis itu orang Palembang yang paling hebat di dunia, di Indonesia dan di dunia. Apa Pak? Ada model, ada Taekwon, ada model, ada Lenjer. Itu aja. Just joking and kidding. Ya. Nah, emang kalau sebenarnya kita punya konsep kan serius tapi santai tapi serius ya. Jadi semua siapa aja di sini silakan yang join terus jump in, kita ngobrol di sini sharing ya kan, berbagi biar bisa saling kenal dan juga mungkin bisa saling bertanya, konsultasi atau apa yang ringan-ringan yang kita satu sama lain bisa saling bantu. Terima kasih banyak untuk yang hari ini udah hadir. Thank you Komik supportnya. Thank you Bro Albert udah sharingnya. Luar biasa hari ini. Thank you juga Bro Indra yang udah hadir. Terus Pak Herman, Pak Handoyo, Putin. Semuanya terima kasih banyak. Dan juga yang ada di YouTube ya. Sama Facebook ya Bert ya? Yes, betul. Thank you yang sudah menyaksikan kita. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat acara sore ini dan kita ketemu lagi hari Sabtu ya Bet? Hari Sabtu kita bedah buku ya tentang 8 habit ya, 8 kebiasaan manusia yang efektif. Ya, nanti itu buku bestseller banget yang cukup tebal bukunya ya. Oke, sampai ketemu lagi hari Sabtu. Terima kasih semua. Thank you teman-teman semua. Yuk, thank you. Terima kasih, Bro Albert. Terima kasih semua.